cerahnya, wah bukan main ya. Mungkin Mhm. karena Tuhan tahu sekarang kita sedang ada acara nih yang keren banget ya, Kak, ya, Waduh hari ini ya. waduh. Makanya karena acara keren banget, jadi teman-teman semua boleh banget nih ajakin teman-teman yang lain untuk join ke Zoom ini ya, Tang. Bener banget, dan jangan lupa juga bagi kalian yang udah join nih ya, boleh banget on cam nemenin kita ya, Le, ya. Emang kenapa sih mereka harus on cam dan nemenin kita gitu kan? Karena acaranya dong yang keren. Wah, Ini emang kan ada apa judulnya nih? tuh nih Wisuda Conference ya, salah Mhm satu rangkaian acara dari perayaan Wisuda Juli ITB tahun 2022 yang mhm. berjudul apa coba, Le? Career Dilemma, Corporate or Or Startup, tuh Startup. kan keren banget kan. Jadi entar kita Mhm. berbicara tentang corporate dan startup dan everything in between ya lah pokoknya ya. Jadi ini akan menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang apa sih bedanya, terus kayak apa nih bahan-bahan pertimbangan gitu ya untuk memilih corporate atau startup. Bener banget, dan entar bakal ada narasumber yang valid banget lah ya. Jadi ilmu-ilmu Mhm. mereka bisa mereka share dan kita terima gitu kan sebagai ilmu yang baru tentang startup dan corporate gitu. Benar, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan nih selamat datang ke seluruh masa kampus yang udah meluangkan waktunya untuk hadir ke Wisuda Conference hari ini. Betul banget, tapi ada yang Apa tuh? kita kenalan dulu nggak sih? Iya kan, Oh, ini karena kita template MC ya? template MC tuh kenalan dulu ya. Jadi Boleh. semuanya halo, kenalin aku Bintang dan aku di sini bareng teman aku. Bareng aku Ele, dan kita berdua bakal menemani teman-teman semua sampai akhir acara ya, mungkin Akhir sekitar 2 acara. jam ke depan. Jadi mungkin Bener banget. jangan bosan gitu ya untuk ngelihat muka Ele sama Bintang. Jangan dong, karena lumayan lama ya. Jadi ya Iya. nyaman-nyamanin dulu lah. Siapa tahu keterusan gitu kan nyamannya. Waduh, Aduh, jangan dong, jangan gitu jangan. dong. Tapi kalau ada yang mau boleh DM aja kali ya. Mungkin DM Bintang kali ya? Ya boleh. Mungkin. Ya udah nih, kayaknya udah pada saat bentar lagi kita bakal masuk acara dan lancar nih, Le. Oleh Tuhan yang gitu ya. Bisa. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, Le. Oke, mungkin aku pimpin berdoa. Dipersilakan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa ya. Sekarang sudah diberkati Tuhan nih, kayaknya semangatnya sudah membara lagi Membara ya. lagi ya. Nah, kalau semangatnya teman-teman nih, jadi mungkin boleh nih buat teman-teman semua untuk mengekspres gitu ya semangatnya di siang ini, boleh mungkin kasih reaction Reaction. kali ya, Reaction reaction apa nih? reaction Lope-lope? love deh boleh, Boleh atau atau mungkin chat-chat di kayak, chat, boleh "Excited banget. banget Kak, Iya, bagaimana?" gimana? gitu ya. Kalian perasaannya kayak gimana? Excited kah atau sedih kah? Nggak apa-apa, curahin aja di chat Iya, semuanya ya, nggak apa-apa ramein nggak ya apa-apa nggak chatnya. apa-apa. Bener banget. Kita bakal have fun juga ya sama narasumber ya. Kita bakal ngebahas seputar dunia karir sih sebenarnya. Cuman kan emang nih teman-teman semua juga udah kayaknya tuh lagi happening banget internship gitu-gitu kan. Ya, Iya. ini pas banget nih untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Bukan hanya untuk wisudawan, tapi kita-kita yang masih kuliah juga itu penting banget ya, karena kan dan di sini Mhm, kita bakal cari tahu, dikasih tahu lebih tepatnya sama narasum-narasum kita, gimana sih caranya kayak tips and trick or apalah gitu ya, ketika kita pengen bener. apply magang dan Jadi lain-lain kalau gitu. misalnya nanti ada open recruitment, kita udah kayak siap dan kayak pasti goal deh gitu Pasti ya. siap sih, iya. Dan Mhm. acara hari ini tuh keren banget karena banyak dukungannya nih, Le. Oh ya? Iya, jadi acara ini tuh didukung oleh Skill Up, Parahyangan Pos, Berita Satu, Boulevard ITB, Ada Pasundan Radio, Isaac Bandung, ayobandung.com, Gadis Magazine, dan Hipwi, dan YOT Bandung gitu betul ya. Rame sekali. ya. Rame dong, Mhm. makanya sekarang hasilnya keren banget nih. Tapi menurut aku acara-acara ini keren bukan cuman karena sponsor gitu. Terus apa lagi dong, Le? Karena ada panitia yang keren-keren banget juga dong. Betul sih. Jadi Iya kita kan? bakal dengerin persembahan satu kata dua kata kali ya Satu dari dua satu gimana satu satu kata patah, dua patah kata. dari perwakilan dari panitia pre-event ini ya. Boleh. Mungkin boleh kepada Kak Muhammad Abdurrahman Rizky, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang juga untuk para peserta masa kampus yang telah datang pada Zoom siang kali ini. Persembahan kali ini saya selaku Muhammad Abdurrahman Rizky yang mewakili dari Ketua Wisjul 2022
sebagai Ketua Bidang Acara ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Wisuda Conference kali ini. Nah, acara Wisuda Conference kali ini itu kita mengangkat tentang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman tentang perbedaannya antara korporat dan startup gitu. Nah, mungkin dari seminar atau talk show kali ini teman-teman bisa mengambil banyak kebermanfaatannya, baik dari masa kampus yang masih kuliah untuk bisa internship dan lain sebagainya, dan juga bisa untuk para wisudawan yang ingin full time kerja baik itu di korporat maupun di startup begitu. Nah, mungkin cukup sekian aja dari persembahan dari saya, satu patah dua patah kata. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Rizky nih atas sambutannya ya. Betul sekali, Le. Tadi kan kata Kak Rizky, semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari acara ini tuh, amin banget ya, Le ya. Karena pasti bermanfaat, karena narsumnya kan hebat-hebat banget Hebat nih, kayaknya udah pada penasaran sama narsumnya ya. Tapi sebelum itu kita bakal bacain SOP mungkin ya. Betul, biar karena acaranya apa berlanjut. Benar. Berjalan dengan lancar gitu. Benar. Tadi Karena mau kita, apa nih, Le? walaupun kita have fun, adalah aturan-aturan yang harus dituruti gitu ya, supaya betul. acaranya berjalan dengan lancar. Nih Ella sama Bintang sama-sama excited banget Excited ya, banget sampai dong. kayak Iya. ngobrolnya nih agak membara gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bacain SOP-nya dulu aja nih, Le. Yang Boleh. pertama ada apa tuh? Boleh. Peserta itu wajib untuk on cam ya teman-teman semua. Temenin aku sama Bintang di sini, dan peserta wajib untuk mengganti nama Zoom-nya menjadi peserta underscore nama lengkap. Selain itu, peserta wajib juga mengenai pakaian yang sopan. Peserta diharapkan banget untuk on camera selama acara berlangsung. Nah, peserta juga diwajibkan untuk off microphone selama acara berlangsung, kecuali sudah dipersilahkan oleh panitia. Betul, dan yang selanjutnya peserta diharapkan untuk mengikuti rangkaian acara hingga akhir ya. Lalu peserta juga dipersilahkan untuk bertanya melalui Slido yang akan diberikan pada sesi Q&A. Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Dan yang terakhir nih, peserta diwajibkan untuk mengisi feedback form yang akan dibagikan nanti di sesi akhir dari acara hari ini. Dan feedback form ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate nih, Le. Nah, sayang banget kan kalau teman-teman udah hadir di sini dan ngikutin acaranya, tapi Gak dapat sertifikat gitu sertifikat, ya. Udah lumayan banget ya, Le ya. Iya, Nambah-nambah sertifikat kan itu. Betul. Betul banget. Jadi jangan lupa di notes ya tadi SOP-nya. Dan mungkin boleh nih yang belum on cam, sambil on cam dulu ya, Le ya. Karena kayak mungkin kan kalau sambil on cam mungkin sambil bisa lihat diri sendiri kayak oh cakep juga gue gitu Cakep kan, juga self confidence-nya makin bertambah, terus makin Booster fokus lagi gitu kan. Iya, dan yang namanya belum diganti juga boleh kita tungguin ya, kita ganti dulu aja namanya. Sama nama lengkap ya, dan namanya nama asli ya, jangan tiba-tiba nanti ada Lady Gaga di sini. Oh iya. Nama Kebetulan asli, ya. kalau ada Lady Gaga mungkin boleh nyanyi dulu kan. Nyanyi dulu. Jangan dong. Aduh. Jangan. Jangan dong. Jadi beda acara ya. Beda acara konser Tentang job. Tentang job. Tentang startup Tentang atau corporate ya. Benar. Jadi kayaknya udah pada nggak sabar juga. Jadi mungkin sekarang saatnya kita memasuki mata acara yang sudah apa nih? Udah kayak Ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu lah ya. Ditunggu-tunggu sama para masa ITB juga nih yang udah hadir di Zoom nih. Terus ada apa lagi nih, Le, kita? Narasumber dong. Benar. Iya. Bintang tahu nggak sih kalau Apa tuh? narasumber, salah satu narasumbernya masih disembunyiin? Disembunyiin di mana nih? Mohon maaf. Nggak gitu, nggak Gimana? gitu. Tapi kayak kemarin posternya sih kalau Ella lihat ya, iya. kayak satu tuh udah ada kelihatan siapa gitu kan. Tapi satu lagi tuh masih kayak siapa ini? Masih nggak tahu. Jadi mungkin teman-teman juga pada penasaran gitu kan, kayak siapa sih satu Siapa lagi sih? gitu kan. Jadi mungkin sekarang Ella sama Bintang mau spill nih. Boleh nih. Siapa yang mau spill? Mungkin aku dulu kali ya. Oke. Aku bakal kasih tahu kemarin gestar yang udah terlihat gitu ya fotonya. Ada Kak Alfi Syahri. Nah, Kak Alfi Syahri ini
sekarang itu jadi Human Capital Business Partner and Service di PT Pertamina Power Indonesia. Nah, tapi Kak Alfi ini hebat banget karena Kak Alfi punya segudang pengalaman ya di bidang HR nih. Nah, ini aku boleh bacain dan mungkin teman-teman juga bisa lihat nih. Kak Alfi ini pernah jadi Assistant HR Service di PT Pertamina Geothermal Energy. Terus ada jadi BPS SDM PT Pertamina Persero, dan jadi Enterprise Account Manager di Telkom Indonesia gitu kan. Jadi kayak kompeten banget gitu. Bener banget, Karena dan kan ini berpengalaman ya. benar, apalagi perusahaan-perusahaannya kan top tier banget nih. Kayak Iya, mungkin bener Bintang udah familiar banget kan sama nama-nama Iya perusahaannya. dong, apalagi Pertamina gitu ya. Kayaknya di mana-mana ada tuh namanya. Benar. Tapi ada satu lagi nih, Le, yang mungkin kemarin masih dirahasiain. Sekarang bakal aku spill nih. Ini Siapa gak kalah hebat juga, gak kalah keren juga. Oke. Yaitu Kak Adisti Nurul yang sekarang sedang menjabat menjadi Chief Marketing Officer dan Chief Human Resources at Study World Education. Dan sebelumnya, beliau juga sempat menjadi Logistik Intern at Mercedes-Benz, lalu Marketing Intern at PT Pindad Persero, dan juga pernah menjabat sebagai General Manager at Kementerian Satuan Pengendalian Internal Kabinet KMITB. Wah, ini juga walaupun berbeda tapi sama-sama menarik ya. Sama-sama keren dong. Ini masih mahasiswa nih Kakak Adisti. Wah, ini bisa jadi apa ya? Inspirasi juga gitu kan bagi kita para mahasiswa. Bener gitu. Banget. Mungkin langsung aja kita sapa nih ya kepada Kak Adisti dan Kak Alfi. Apakah sudah ada di Zoom? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, balik lagi nih kita ya. Tadi agak sedikit tersendat. Tapi kedengeran ya suara kita ya? Oke. Halo, kedengeran kok. Tadi. Oke. Ini Kak Alfi sama Kak Adisti ya dipanggilnya, benar? Iya, Oke. Halo Kak Alfi dan Kak Adisti. Gimana kabarnya mungkin dari Alfi ya, yang udah on mic nih. Gimana nih Kak kabarnya? maaf ini suaranya agak putus ya panitianya ya? Atau di tempat saya ya? Iya, Kak Alfi, di saya juga agak macet. Bener ya Mbak Adis Oh, ya? agak terputus ya. Nah, sekarang udah lancar. Sekarang udah lancar ya? Oke, gini aja deh ya. Oke. Gimana nih kabarnya? Tadi aku mau nanyain kabar Kak Alfi. Apakah baik, sedang good mood atau gimana nih Kak? Ya, biasa Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kebetulan ini juga working hour ya, jadi masih posisinya di kantor sedang memberlakukan WFO ya, work from office. Jadi kebetulan masih ada di kantor ini. Gimana teman-teman semua sehat? Di kantor ya. Kita sehat ya, semoga gitu ya. Amin. Karena ini udah kita seneng banget sih sebenarnya ketemu sama Kak Alfi dan Kak Adit. Kalau Kak Adit sendiri nih gimana nih Kak kabarnya? Halo, makasih banyak ya teman-teman semua. Kenalin lagi aku Adis. Di sini alhamdulillah baik. Sama kayak Kak Alfi juga, ini lagi working hours. Jadi lagi di kantor dan lagi WFO. Jadi ya in daily basis sih lagi ngerjain berbagai hal di study board dan juga sambil ngerjain skripsi gitu ya, karena masih ongoing. Gitu. Thank you. Jadi sambil oke, keren banget loh kakak ini ya. Sambil sibuk kerja gitu ya, ada skripsi juga yang masih harus dikerjain gitu ya kak ya. Tapi semangatnya masih penuh lah ya kak ya. Penuh dong pastinya. Tapi sebentar nih Kak Alfi, Kak Adisti, sebelum kita mulai nih acara yang lebih lanjut dan LS sama Bintang ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum itu ada sedikit hal teknis yang mau dibenerin dulu supaya nanti kita conversation-nya juga lebih lancar. Oke. Oke.
Oke, mungkin sekarang udah terdengar lagi suara aku dan Bintang? Aman ya, Kak? Udah. Aman ya? Oke. Mungkin kita mulai aja ke pertanyaan-pertanyaannya kali ya. Mungkin aku mau mulai dulu dari pertanyaan yang paling fundamental mungkin ya. Kayak menurut pemahaman kakak-kakak sekalian, kayak definisi yang membedakan perusahaan corporate dan startup itu apa sih kayak yang benar-benar bedain gitu? Apakah sistem dari kedua perusahaan tersebut atau apa nih pembeda majornya gitu? Mungkin dari Kak Alfi dulu, silahkan. Oke, makasih nih moderator. Selanjutnya salam kenal ya Mbak Adistia dan semuanya. Selamat siang, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini diskusi kali ya, Mbak siapa ya Mbak moderator namanya? Jadi menurut saya di sini Namaku, lebih Mbak siapa? namaku Ele, ini temanku Bintang. Mbak Ele dan Bintang ya. Jadi mungkin ini sebelum aku mulai menjawab pertanyaannya, aku pengen ngasih tahu bahwasanya ini tidak ada benar dan salah ya, karena kita approach-nya based on experience ya. Jadi nanti kalau seandainya apapun dari aku yang sekiranya kurang sesuai, nanti jangan dianggap misalnya oh ini yang benar yang salah, tidak ada benar dan salah gitu. Kalau menurut aku ya sepemahaman dan sepengetahuan serta yang sudah dijalani selama ini, mungkin corporate dan startup itu sebenarnya dia itu satu sih, kalau menurut aku sih sama aja. Ada juga startup yang bentuknya corporate gitu dari sisi badan hukumnya gitu kan. Namun mungkin yang lebih disorotin di sini adalah corporate dan startup dari sisi mungkin mature or develop aja ya. Yang satu udah mature, yang satu masih develop gitu ya. Jadi intinya adalah semakin perusahaan itu semakin lama berdiri dengan dinamika perusahaan yang ada, otomatis dia akan lebih beradaptasi dengan lingkungannya, dengan kondisi apapun yang ada. Sementara kalau untuk yang startup, dia juga perusahaan, dia kadang juga ada yang berbadan hukum, dan dia juga bahkan punya revenue yang bahkan melebihi corporate yang udah lama berdiri. Namun untuk yang startup ini mungkin opportunity for improvement-nya itu lebih banyak ya, lebih besar. Apalagi bisnisnya, organisasinya, terus manpower-nya itu belum 100% support ya untuk mendukung operasionalnya. Karena bisa jadi di startup itu demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang gitu. Supply yang saya maksud dari sisi resources ya, kayak misalnya demand permintaannya banyak tapi orang yang mengerjakan itu nggak ada gitu. Bahkan sampai lembur, sampai nanti istilahnya menambah orang, sampai ya istilahnya lebih berbeda ya workload-nya itu dibanding yang corporate. Namun kalau yang di corporate sistemnya itu dia lebih tertata ya. Tertata dalam saya maksud di sini adalah segala sesuatu itu ada acuannya, aturannya. Terus juga segala sesuatu itu dibakukan, apapun itu meliputi jam kerja yang baku gitu. Lalu mungkin budaya kerjanya juga telah ditentukan, sampai gajinya itu udah punya standar. Jadi misalnya teman-teman masuk ke lingkungan corporate, teman-teman minta digaji selevel direktur, belum tentu bisa. Karena ini sudah ada sistem. Namun kalau saya di startup, asal apa yang kalian berikan mungkin bisa jadi setara dengan hasil yang akan didapat gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel, dari gaji tadi saya sebut tadi, dari cara berpakaian, dari struktur komunikasinya. Ada di sini di corporate itu biasanya ada levelingnya itu lebih terasa ya. Jadi mulai direktur, VP, SVP, manager, asmen. Tadi kayak, dan apalagi gap generation itu juga sangat tinggi kalau di corporate. Jadi itu yang mungkin menurut saya sedikit dari sekian banyak yang membuat corporate dan startup itu berbeda ya. Dari sisi mungkin sistemnya aja sih, karena lebih mature dan yang satu masih develop gitu. Mungkin sementara itu dulu.
Oke, dari yang aku dapat berarti kalau startup itu lebih apa ya, lebih ada ruang gitu kan kayak untuk developnya itu. Sedangkan kalau misalnya corporate kan kayak yang kita juga udah tahu ya rata-rata perusahaan corporate juga udah lama berdiri gitu kan. Tapi mungkin aku mau tanya nih dari Kak Adis gimana nih perspektifnya gitu kan. Karena sekarang mungkin lagi bekerja di startup. Oke, makasih banyak ya, Ele. Sebenarnya makasih banyak juga ke Kak Alfi karena udah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya tadi perbedaan corporate sama startup. Sama sih, sebenarnya overall juga hampir mirip tadi, terutama mungkin di budaya gitu, di culture-nya, gitu, budaya berpakaian, jam kerja gitu, itu benar banget emang cukup fleksibel. Tergantung misalkan kebutuhan perusahaan seperti apa gitu kan. Terus mungkin yang membedakan yang belum disebutkan sama Kak Alfi tadi, aku mau nambahin dikit terkait job description ya. Kalau job desk-nya di startup itu memang bisa dibilang cukup fleksibel juga gitu. Gimana kayak misalkan tanda kutip palu gada gitu ya. Karena ya itu tadi kurangnya resource, itu misalkan juga memang butuh timeline yang cepat, pace-nya juga kerja cepet banget gitu kan. Jadi ketimbang hire orang baru itu tuh lebih gampang buat bisa belajar dari awal nih, kita belajar sebagai SDM yang udah ada di sini buat enhance skill baru lagi gitu. Jadi dari segi learning curve-nya itu juga makin lebih tinggi gitu. Kayak misalkan di posisi yang sama, misalkan di HR staff-nya di startup sama di corporate itu mungkin akan berbeda. Kalau misalkan di corporate karena mereka memegang skala yang cukup besar, jadi job desk mereka cukup simple gitu misalkan atau repetitif, let's say. Jadi udah hampir sama, terus misalkan mereka skalanya besar, jadi harus satu orang ini akan punya expertise-nya masing-masing gitu kan. Tapi kalau di startup itu sendiri biasanya akan lebih general atau misalkan menentukan atau menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kayak misalkan dari satu tim HR itu bisa jadi punya beberapa job desk yang kalau misalkan di corporate itu cuma dipegang satu orang aja gitu. Misalkan kayak ada yang kalau di corporate, kalau misalkan konteksnya HR aja gitu ya, ada yang rekrutmen spesialis gitu. Tapi kalau misalkan di sini di startup bisa jadi dia memang harus jadi HR generalis atau misalkan harus bisa handle juga terkait training and development gitu. Dia harus bisa nge-handle juga terkait performance assessment gitu. Jadi kalau misalkan selain dari company culture-nya, job description-nya juga berbeda gitu. Dan sifatnya tuh lebih agile. Jadi benar tadi yang kata Kak Alfi bilang, di mana memang masih banyak banget room for improvement-nya, banyak banget perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Jadi emang agile thinking tuh harus dibutuhin banget nih di sini gitu. Kita bisa jadi harus learning from scratch, harus menulis dari kanvas baru. Jadi belum ada contoh bakunya gitu buat bisa bilang ini benar atau salah. Bisa jadi trial and error dan sebagainya. Itu sih mungkin yang ngebedain. Oke, berarti pembeda yang aku highlight lagi nih kalau dari perspektifnya Kak Adis, lebih ke job description-nya ya. Kayak kalau mungkin di startup tuh kayak lebih banyak ruang juga untuk mempelajari hal-hal baru gitu. Sedangkan kalau misalnya di corporate itu mungkin lebih punya job desk yang terperinci gitu. Sesuai sama job desk-nya masing-masing gitu Benar. ya. Pakemnya lebih pakem ya. Oke. Oke, mungkin Kalau itu boleh tadi kan nambahin udah. sedikit nih, nambahin sedikit dari. Boleh banget dong. Jadi intinya sebenarnya kalau aku boleh tambahin sekarang ya, sebenarnya si tergantung corporate-nya ya, itu juga sebenarnya tidak rigid juga ya, karena dalam kondisi sekarang aku ngasih contoh di Pertamina ya. Jadi kebetulan Pertamina ini kan sekarang sudah diklasterisasi ya menjadi beberapa subholding yang fokus ke bisnis-bisnis tertentu. Jadi sekarang dari sekian banyak anak perusahaan, sekarang dilihat itu adalah subholding. Yang pertama ada 6 ya subholdingnya. Yang pertama itu ada subholding upstream, subholding power and new renewable energy, ada subholding integrated marine and logistic, ada subholding CNT commercial and trading, ada subholding gas dan lain-lainnya, masih ada satu lagi kan. Jadi ini adalah termasuk perusahaan yang baru ya, yang mana dikomandoi oleh beberapa perusahaan yang sudah mature. Akan tetapi bisa jadi dalam sewaktu-waktu walaupun sistemnya sudah mature, lingkungan yang membuat mereka untuk lebih agile lagi, mungkin bahkan seperti startup. Saya kasih contoh sekarang, mungkin sekarang saya ditempatkan di perusahaan yang namanya PT Pertamina Power Indonesia, yang mana diberikan mandat sebagai transisi energi nasional ya untuk power and renewable energy. Jadi perusahaan ini mengelola beberapa anak usaha, ada 4, namun resource-nya nggak terlalu banyak gitu. Jadi organiknya cuma
cuma 50-60 orang ngurusin banyak anak perusahaan, dan bayangkan sendiri human capital-nya cuma ada 5 orang. Jadi kayak saya sendiri itu sebagai informasi mungkin di PT Pertamina Power sendiri agak unik kan. Jadi dia baru berdiri kurang lebih 5 tahunan ya. Jadi kita di sini pola kerjanya memang sangat tinggi ya workload-nya karena bisnisnya masih berkembang. Bahkan dengan posisi HC yang masih terbatas, kita mengerjakan bisnis proses yang cukup banyak sekali dari orang di hiring sampai orang pensiun, belum lagi learning development-nya, payroll, segala macam. Jadi kebetulan saya cukup merasakan walaupun di perusahaan corporate, tapi sejak di PT Pertamina Power ini cukup sangat berkembang dengan pesat, dan mungkin rasanya juga seperti startup juga ya. Jadi job desk-nya itu sudah sangat luas sekali karena keterbatasan resources. Namun kalau kita lihat secara Pertamina wide gitu kan, itu juga sangat mature banget karena setiap item itu udah ada yang mengerjakan. Kayak payroll ada 1 orang yang dedicated, ada organization juga ada yang dedicated, dan lain-lain. Jadi intinya adalah selain sudah punya baku, sudah punya job desk yang jelas, ada satu hal lagi yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Jadi faktor adaptasi ya, karena lingkungan ya, karena kondisi bisnis gitu. Seperti itu sih informasi tambahan. Jadi walaupun sudah baku, masih sebenarnya tetap menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Lihat juga kondisi lingkungannya. Karena ternyata corporate juga workload-nya bisa lebih dari yang biasanya begitu ya. Iya, mungkin karena kebutuhan juga kan, kayak ini masih ingin dikembangkan gitu kan, jadi makanya masih banyak nih yang harus diurusin, sedangkan sumber daya manusianya terbatas gitu kan. Paham. Terima kasih Kak Alfi atas tambahannya. Mungkin tadi kan kita sudah bahas-bahas tentang corporate dan startup begitu ya. Mungkin sekarang karena ini banyak wisudawan nih Kak, dan mungkin banyak juga sih mahasiswa yang pengen internship kayaknya ya. Mungkin boleh dijelasin gimana sih proses dan tahapan mungkin ya untuk rekrutmen itu sendiri untuk posisi intern ataupun full time worker ya dari masing-masing perusahaan, baik startup maupun si corporate itu sendiri. Mungkin boleh dari Alfi dulu. Oke, dari aku makasih Ele dan Bintang ya. Jadi gini, jadi memang ini pas banget nih. Jadi baru-baru ini istilahnya kita ini yang internship dulu atau yang mana dulu ya? Sorry. Internship dulu. Internship boleh dulu ya. dari internship dulu ya. Oke, jadi kebetulan ini di Pertamina sendiri sedang direncanakan, yang akan direncanakan memang ada namanya program internship, dan ada satu lagi nama programnya PMMB ya, magang bersama yang melibatkan dengan BUMN. Jadi 2 ini adalah hal yang berbeda ya. Ada yang namanya PMMB ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah, maksudnya teman-teman yang masih kuliah ya, kuliah dan belum lulus S1 ataupun D3-nya. Jadi diperuntukkan untuk teman-teman yang nanti akan dibuka secara terbuka ya melalui website dan bekerja sama dengan BUMN. Nama programnya PMMB. Dan selama program tersebut, teman-teman bisa ikut di situ dan mendapatkan uang saku seperti itu. Dan satu lagi ada namanya programnya yang namanya internship ya. Nah, internship ini kalau di Pertamina ada diperuntukkan untuk teman-teman yang baru lulus S1 ataupun D4 seperti itu. Jadi teman-teman di situ akan paling lama akan melaksanakan internship selama setahun, dan nanti bisa istilahnya belajar banyak hal di sini dan mendapatkan uang saku yang jumlahnya lumayan lah ya, istilahnya buat ngekos dan makan pastinya kalau nanti di tempat di Jakarta. Nah, jadi 2 hal inilah yang akan menjadi opportunity bagi teman-teman yang nanti ingin bergabung ke Pertamina Group, merasakan bagaimana sih working environment dari Pertamina, bagaimana apa aja yang dilakukannya, terus nanti mengetahui bisnis proses yang ada di Pertamina khususnya. Dan juga nanti teman-teman boleh memilih, mau memilih bisa di subholding di bagian upstream yang bagian hulu ya, terus atau di commercial and trading yang bagian hilir yang penjualan BBM salah satunya, pelumas, terus juga power and NRE di geothermal, dan kalian boleh memilih. Nah, ini
mungkin akan dibuka dalam waktu tidak lama lagi pastinya, dan ini bisa jadi opportunity buat teman-teman yang sudah lulus S1. Nah, untuk internship sendiri, proses internship dan PMMB sendiri prosesnya juga tidak terlalu sulit ya. Jadi lebih mudah dibanding rekrutasi yang secara keseluruhan. Kalau prosesnya itu biasanya kita akan job posting via website ya. Apakah nanti websitenya bekerja sama dengan BUMN, ataupun kita akan buka lewat web recruitment.pertamina.com ya. Jadi di sana kalau seandainya ada program internship dibuka, teman-teman bisa apply secara online. Selanjutnya itu akan dilaksanakan seleksi administrasi ya. Jadi seleksi administrasi tersebut nanti kalau teman-teman akan dicek apakah benar sudah lulus dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan syarat jurusan yang dipublish ya. Lalu setelah seleksi administrasi, teman-teman nanti akan dipanggil untuk wawancara user, dan wawancara user nanti dengan atasan ataupun pembimbing teman-teman yang jika nanti diterima sebagai intern di Pertamina. Lalu setelah dilakukan wawancara user, nanti akan diumumkan siapa yang akan terpilih mengikuti program internship yang durasinya maksimal selama 1 tahun. Dan nanti setelah setahun akan dievaluasi bagaimana hasilnya. Seperti itu. Dan ini programnya terbuka untuk seluruhnya. Jadi siap-siap di-prepare aja bagi yang lulus kalau mau internship, dan yang belum lulus bisa ikut program PMMB tadi. Kebetulan sekarang akan banyak sepertinya ya. Kalau di tempat saya sendiri, subholding PNRE itu kita mungkin nanti akan membuka puluhan ya untuk program internship. Jadi nanti teman-teman be prepare aja yang nanti bisa ditempatkan di bisnis grup PNRE, yaitu salah satunya di PT Pertamina Geothermal Energi. Mungkin teman-teman ITB yang dari teknik banyak nih orang anak-anak ITB yang mulai dari geologi, perminyakan, terus macam-macam lah, environment dan lain-lain. Itu sih. Oke, baik. Itu ada lowongan juga tuh langsung ya. Ini untuk para wisudawan dari masa ITB tadi katanya ada PMMB dan internship ya Kak ya, yang bakal dibuka sama PT Pertamina. Itu keren banget sih ya Le ya. Mungkin kita mau ikutan nanti. Boleh. Mungkin bisa diordalin. Enggak dong, Waduh, enggak dong. Jangan dong. Ini open, Tadi terbuka, kan. jadi siapa saja boleh. Untuk umum ya? Iya, boleh. Ntar boleh coba Le. Tapi sesuai sama prosedur yang ada ya. Tadi yang kata Kak Alfi itu dari administrasi, mungkin administrasi itu semacam pengumpulan CV yang gitu-gitu ya Kak ya? Betul, CV, terus Lalu jurusan, PK terakhir, misalnya kan. Oke. Terus pengalaman lainnya. Oke. Pantengin terus saja websitenya. Betul. Mungkin ntar cari-cari nih website Pertamina apa, langsung cari programnya PMMB dan internship ya. Benar. Oke, terus tadi setelah CV itu ada interview juga ya, lalu ditentukan nih apakah kita lolos atau enggak. Oke, thank you Kak Alfi atas jawabannya. Mungkin kita tanya Kak Adis nih ya sekarang ya. Mungkin berdasarkan pengalaman Kak Adis sendiri, proses si tadi tahapan rekrutmen, apakah sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Alfi atau mungkin ada yang berbeda nih? Oke, berarti ini masih konteksnya internship ya berarti ya? Tadi kalau Kak Alfi kayak sampai di internship, betul? Iya, betul. Internship dulu kali ya. Oke. Iya, biasanya kurang lebih hampir sama sih kalau namanya rekrutmen. Cuman balik lagi tergantung posisinya mungkin akan berbeda secara spesifik gitu ya. Cuman in general tuh hampir sama, di mana pertama ada seleksi berkas dulu, yaitu ada CV, cover letter, sama portfolio if it needed. Kalau misalkan contohnya kayak yang creative things, biasanya kan butuh portfolio gitu. Atau UI UX itu kan biasanya. Terus nanti kalau misalnya udah seleksi berkas sama HR itu udah lolos, nanti akan masuk ke HR interview. Nanti kalau udah HR interview, kalau misalkan dikira memenuhi kriteria HR, itu nanti akan lanjutin lagi ke user interview. Jadi sebenarnya cukup simpel sih kalau untuk internship itu sendiri. Sebenarnya belum lama ini juga Study Board tuh udah sempat open recruitment juga buat intern. Dan di sini sebenarnya kalau di Study Board itu dikhususin buat mahasiswa aktif itu boleh, dan juga buat fresh graduate. Tapi mungkin malah kami lebih cenderung ke yang masih aktif ya, gitu, mahasiswa yang masih aktif, karena kalau untuk yang fresh graduate itu mungkin bedanya kalau misalkan di kami memang sangat mengejar yang fresh graduate atau yang 1 tahun pengalaman kerja, karena
marketnya masih cukup relevan dengan mahasiswa gitu. Kalau misalkan kita karena basicnya tuh di education dan market utamanya adalah di anak SMA dan juga perkuliahan, jadi kami sangat memperbanyak resource tuh dari mahasiswa aktif dan juga mahasiswa tingkat akhir gitu. Kalau misalkan di fresh graduate gitu. Jadi memang age range-nya itu sendiri nggak terlalu jauh gitu. Itu sih kalau untuk internship. Kalau misalnya full time worker mungkin sekalian aku jawab, beda dikit doang, cuma bedanya di skill test gitu. Jadi kalau misalkan di intern tuh gak ada skill testnya, kalau misalkan di full time itu ada. Nanti tuh skill test sendiri tuh didesain sama user dan juga sama HR gitu. Biasanya ntar digabung sih antara personality testnya gitu atau psikotest sama skill test yang berkaitan gitu, yang related gitu. Kalau misalkan IT ada skill test sendiri apa gitu, misalkan digital marketing ada skillnya sendiri gitu. Jadi tergantung sama position yang di-apply gitu sih kurang lebih. Terus kalau misalkan job portal mungkin karena kami sendiri masih cukup baru, jadi biasanya lewat Instagram sih gitu. Jadi open recruitment di Instagram sama lewat ya dari medsos lah sama LinkedIn gitu. Paling kalau misalkan dari study board kayak gitu. Thank you. Tadi dijelasin internship ya gak beda jauh ya sama yang dijelasin sama Kak Alfi. Dan tadi dikasih tahu juga kalau biasanya internship itu lebih ke mahasiswa yang masih aktif ya Kak ya. Dan tadi dijelasin juga sama Kak Adis bahwa yang full time worker biasanya tambahannya ada di skill itu ya, test skill ya. Oke, karena memang lebih diperlukan skill-skillnya itu ya lo ya. Oke. Kalau Kak Alvin, apakah ada tambahan tentang full time workernya ya? Oh, ini yang full time langsung juga ya? Sorry. Ya, maksudnya kalau yang full time, kalau kita lebih... Mungkin ada yang berbeda dari pengalaman sendiri gitu ketika mengikuti proses rekrutmen gitu full time worker. Iya, oke. Jadi gini, kalau full time employee, kalau di Pertamina Group sendiri, kita baru aja nih jalan kemarin rekrutmen cukup banyak ya. Yang pertama ada rekrutasi experience hire, yang mana biasa diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah berpengalaman, biasanya 5 tahun ke atas lah biasanya ya. Namanya rekrutasi experience hire untuk full time employee. Terus yang kedua, kita juga kemarin kita punya sebenarnya rekrutasi manajemen trainee ya. Kalau biasanya dikenal sama anak-anak muda, program Future Leader Manajemen Trainee. Kalau di Pertamina namanya itu BPS ya, Bimbingan Profesi Sarjana. Jadi ini dikhususkan untuk anak-anak muda yang lulusan S1 yang nanti akan dikembangkan oleh Pertamina yang nanti bisa menjadi future leader-nya. Itu namanya fresh graduate atau BPS ya, Bimbingan Profesi Sarjana, dan seluruh jurusan biasanya ada. Lalu di samping itu kita juga ada rekrutasi yang diploma ya, diploma untuk yang siap kerja langsung. Bedanya sama yang sarjana kan starting point-nya, grading-nya nanti beda pastinya ya. Dan juga experience juga grading-nya pasti juga berbeda di atas sarjana yang BPS. Untuk prosesnya sendiri, istilahnya untuk yang rekrutasi experience dan BPS ini almost hampir sama, akan tetapi untuk level manager up itu agak berbeda. Nah, tahapannya itu apa saja? Yang membedakan dari internship dan PMMB tadi adalah pertama, proses job posting masih diproses melalui sistem rekrutasi ya di Pertamina, yaitu web based. Nama websitenya recruitment.pertamina.com. Nanti ketika dipublish jabatan-jabatan atau programnya, itu teman-teman bisa apply dan ditentukan waktunya. Lalu teman-teman bisa meng-apply vakansi sesuai dengan jurusan dan minatnya. Selanjutnya ada seleksi administrasi, pastinya kan akan dilihat IPK, terus juga grade universitas juga tergantung nanti requirement-nya. Biasanya sekarang udah mau semua universitas sudah masuk. Terus juga dari sisi kalau dia experience hire dilihat pengalaman kerjanya relevan atau tidak. Kalau dia S1 dia sudah lulus atau belum. Terus juga yang utama sih untuk administrasi sih itu sih IPK yang paling penting. Jadi teman-teman harus pastiin IPK-nya minimal 3 lah agar nanti seksi administrasinya bisa ini. Nah, itu tadi bedanya startup sama corporate, dia punya aturan yang cukup rigid ya, bahkan sampai IPK aja mempengaruhi seleksi administrasi. Padahal kan bisa jadi orangnya IPK-nya di bawah 3 kan bisa jadi sebenarnya punya kompetensi yang bagus juga. Namun kan ini salah satu bentuk filter dari perusahaan ya, karena kalau
dibuka selebar mungkin kan lebih sulit lagi nanti prosesnya dan lebih memakan waktu lagi seperti itu. Terus ada tahapan namanya psikotest ya. Tahapan psikotes di sini ada beberapa tahapan namanya online test dan wawancara psikolog ya. Jadi di situ kalian teman-teman akan menulis kayak ada soal-soal yang hubungan dengan psikotes, terus juga nanti akan di-verify sama psikolog gitu, yang mana biasanya dilibatkan oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu kita masuk ke tahapan wawancara user dan HR. Nah, di sini tuh biasanya kebanyakan untuk user dan HR levelnya manager up ya, yang nanti akan menjadi atasan teman-teman. Nah, disinilah yang paling menentukan juga ya, karena tahap wawancara kan gimana how to you impress others ya, dan termasuk di sini atasan yang nanti akan menjadi bos teman-teman sendiri. Selanjut itu kalau lulus tahapan wawancara user dan HR, nanti bisa lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu medical check up ya. Di medical check up nanti sesuai dengan ketentuan perusahaan mana yang dianggap memenuhi syarat atau tidak, sudah ada ketentuannya, lalu dilanjutkan dengan proses yang namanya yudisium ya. Yudisium ini adalah artinya menentukan teman-teman akan di hiring atau tidak nantinya. Terakhir nanti offering and onboarding pastinya. Jadi kalian ditawari sesuai dengan ketentuan gaji. Kalau untuk BPS sendiri biasanya yang S1 kita udah punya standar ya untuk starting levelnya, entry levelnya. Nanti teman-teman tidak ada ruang untuk bernegosiasi maksudnya, jadi udah ada standarnya. Kalau di startup mungkin masih ada ruang untuk negosiasi gitu. Tapi untuk yang S1 kita sudah punya ini. Tapi untuk yang experience hire masih ada sedikit kelonggaran nantinya. Karena kan kita juga akan melihat dia sudah di perusahaan mana sebelumnya, seperti apa. Apalagi nanti untuk level manager up yang sudah cukup skill-nya sangat berbeda ya. Jadi mungkin itu sih tahapannya, nanti setelah lulus akan ada program pendidikan sampai nanti menjadi karyawan tetap gitu kan, seperti itu, on job training seperti itu. Jadi kita udah punya sistem yang cukup baku ya, atau yang tertata lah ya, yang mana dalam proses rekrutasi seperti itu. Oke, baik. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi Kak Alfi, memang yang full time worker ini terutama di perusahaan corporate ya, itu lebih banyak tahapannya begitu ya, karena memang banyak pakem-pakem yang harus banyak, ada yang S1, ada yang harus sudah ada berpengalaman gitu ya, kayak harus minimal 5 tahun tadi, emang macam-macam. Jadi tergantung programnya juga ya berarti ya. Oke deh, nah ini aku mau nanya nih, berhubungan banget sama pertanyaan Bintang yang tadi kan. Tadi kan Bintang sebutin kan runtutannya, nah pasti kalau di awal-awal ada pengumpulan berkas atau ngasih CV atau resume gitu kan, mungkin aku mau nanya, CV gimana sih yang dianggap baik atau qualified gitu kan, untuk masing-masing perusahaan nih, baik di corporate atau di startup. Karena apa ya, sekarang kan lagi lumayan happening nih untuk bikin CV yang ATS friendly gitu kan. Apakah itu tuh jadi salah satu hal yang dilihat banget atau gimana tuh? Terus kayak misalnya perusahaan tersebut tuh lebih mandang skill, pengalaman, atau internship-nya, atau organisasi gitu. Jadi gimana sih CV yang bagus gitu? Boleh mungkin dari Kak Adis dulu ya Kak? Boleh. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya ya. Kalau dari StudyBot sendiri dan mungkin dari tim HR aku itu benar sih, kalau misalkan ATS friendly ataupun kreatif itu dua-duanya bagus sebenarnya ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena kalau misalkan kita lihat tergantung posisi mana yang mereka apply gitu. Kalau misalkan mereka apply ke posisi yang kreatif, yang konsep kayak digital marketing gitu atau desain, oke, mereka pakai kreatif CV itu nggak apa-apa banget, bagus banget gitu kan. Cuman kalau cuman kalau misalkan ke posisi lain yang selain digital marketing, itu biasanya kita akan prioritasin buat yang ATS friendly gitu. Dan kayak gimana sih yang menarik gitu, yang dilihat tuh apa dulu gitu kan. Sebenarnya simple sih, sesimpel kalau misalkan HR tuh kan melihat CV cepat-cepat ya, maksudnya nggak akan dilama-lamain ngecek panjang lebar gitu dari sekian banyak aplikan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita overall melihat secara sekilas aja, itu sebenarnya udah kelihatan mana yang orangnya itu profesional atau tanda kutip
oke kerjanya dan mana yang kurang gitu, kurang bisa adaptif atau misalnya kurang bisa bekerja dengan baik gitu kan. Walaupun satu sisi nggak boleh judgmental juga ya, nggak dari CV-nya doang gitu kan. Ibaratnya bisa jadi lewat interviewnya mereka bagus. Cuman kalau dari CV itu adalah first impression kita ketika ketemu orang lain, ya CV kan kurang lebih kayak gitu. Personal branding mereka seperti apa gitu kan. Jadi ketika mereka bisa mengemas dengan baik di CV mereka gitu, siapa sih diri mereka sebenarnya gitu, kayak mengenalkan diri sendiri gitu. Oh, Adis itu adalah seorang yang punya interest di bidang apa gitu kan, kuliahnya di mana, terus punya expertise di bidang apa kayak gitu. Jadi dari awal udah ada kayak short description-nya gitu. Terus nanti di bawahnya biasanya akan kita lihat banget itu dari working experience gitu. Ya walaupun study about education itu nge-hire biasanya yang fresh graduate atau yang ya 1-2 tahun pengalaman kerja, tapi akan sangat beneficial dong, atau misalkan sangat jadi selling point kalau mereka selama masa kuliahnya itu memang udah rajin gitu, mereka udah punya eager to learn yang bagus nih tentang industri profesional gitu kan, untuk berkarir dengan baik gitu kan. Jadi biasanya kita lihat juga dari working experience gitu. Setelah working experience, kalau misalkan working experience-nya nggak ada gitu, oke, nggak apa-apa, karena masih fresh graduate, itu akan kita lihat dari organizationalnya. Kalau misalkan mereka biasanya anak-anak yang aktif organisasi itu pasti juga akan punya skill-skill, at least soft skill yang bagus buat diterapin gitu kan, buat dilakuin di dunia kerja gitu. Jadi dari working experience terus ke organizational experience. Kalau misalkan dari kedua itu udah dilihat, biasanya kita akan lihat akademik gitu. Walaupun ya akademik ini tergantung sih mereka apply ke posisi apa. Kalau misalkan ke tim akademik gitu, karena since kita juga ada tim akademik, kurikulum gitu kan, operasional yang bagian produknya study board itu sendiri, biasanya kita akan lihat banget IPK gitu ya, kayak GPA-nya berapa gitu. Diutamain bahkan buat beberapa position itu akan 3 ke atas atau 3,5 ke atas, terutama kalau untuk kaitannya pengajar dan akademik lainnya. Tapi kalau misalkan selain posisi akademik, biasanya kita akan lebih toleran lah, maksudnya emang ya udah nggak apa-apa gitu, as long as ada supporting lainnya gitu, mereka punya pengalaman kerja dan pengalaman organisasi yang bagus gitu. Nah itu sih sebenarnya. Karena kalau misalkan banyak juga nih, kalau misalkan orang-orang yang apply itu CV-nya tuh diampirin dengan banyak banget sertifikat gitu ya. Itu bagus sih, maksudnya itu selling point atau mereka menunjukkan sertifikat itu mereka punya pengalaman atau mereka punya keinginan buat belajar lebih gitu kan. Cuman somehow banyak juga nih yang apply-nya macam-macam atau enggak ngelampirnya tuh banyak hal yang nggak relevan gitu. Itu yang mungkin perlu dihindarin juga gitu. Atau banyak pengalaman yang mereka cantumin tapi nggak ada kaitannya sama posisi yang mereka apply. Itu juga sebenarnya mungkin perlu diperhatiin sih gitu ya. Kalau misalkan mereka punya banyak pengalaman, teman-teman punya pengalaman banyak, usahain dipilih mana yang paling relevan sama posisi yang di-apply gitu. Kalau misalkan atau jangan sampai nih misalkan misalkan ada banyak pilihan organizational experience-nya staff sama the head of division atau sama satu lagi misalkan jadi ketua apa gitu ya. Ya udah pengalaman sesimpel staff tuh ya dihilangin aja gitu, karena kita kan bakal prioritasin pengalaman leadership mereka gitu kan. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan selain itu nggak cuma lihat dari judul-judulnya aja, karena kalau misalkan di CV itu perlu dijelasin juga dong konteks achievement mereka seperti apa gitu kan. Kalau misalkan cuma sebatas nulis mereka pernah mencapai apa, menjadi apa, gitu. Kita nggak tahu apa sih achievement-nya di balik itu gitu. Selain mereka sudah menjabat sebagai itu atau mencapai suatu pencapaian, kita kan sebagai recruiters nggak tahu konteks yang mereka capai kan gitu. Mungkin jadi bagusnya tuh nanti di CV-nya tuh ada penjelasannya juga gitu. Misalkan organisasi yang diikutin ya lah, atau background cerita, background eventnya tuh kayak gimana gitu. Dan yang terutama lagi hasil-hasil kuantitatifnya gitu. Misalkan kayak ada berhasil menghandle berapa projects atau bisa meningkatkan berapa persen penjualan kayak gitu-gitu sih yang mungkin akan dipertimbangin gitu ya. Mungkin kalau aku recap sedikit lagi dari CV itu terutama dari look-nya in overall, in general, terus working experience sama organizational experience-nya. Baru berikutnya ya academics, honors, and awards sama lomba-lomba segala macam itu akan jadi poin plus. Dan sama penjelasan atau definition gimana sih mereka menjelaskan atau mengemas diri mereka sendiri terhadap HR yang nggak tahu mereka sama sekali sebelumnya gitu sih kalau dari aku.
Nah, gitu ya. Kalau aku lihat nih, kayak CV itu kan kayak first impression ke HR gitu kan. Jadi gimana kita nge-represent diri kita gitu Betul kan. banget. Makanya mungkin salah satu insight juga yang aku dapat kayak kalau misalnya kita punya berbagai pengalaman gitu mungkin bisa disegmentasiin lah kali ya. Sesuai sama job yang kita apply gitu. Kira-kira apa sih hal-hal yang skill-nya tuh relevan gitu ke pekerjaan yang pengen kita dapetin gitu kan. Tapi mungkin Kak Alfi punya perspektif lain nih tentang CV gimana Kak? Iya, oke. Mungkin dari yang disampaikan sama Mbak Adisti tadi almost hampir semua ya intinya bahwasanya kalau dari sisi kalau pertama istilahnya tahap awal dari yang dilihat itu adalah ketika kita mendaftar di suatu perusahaan itu pastinya ada CV kita ya. Cuman istilahnya kalau menurut aku tuh istilahnya CV ini akan nanti salah satu yang akan mendukung kita dalam wawancara sih menurut aku nantinya. Karena untuk tahap awal biasanya filter yang digunakan oleh perusahaan itu biasanya belum akan terlalu banyak ya. Kecuali memang ini tahapan orang yang experience hire ya, experience hire yang mana levelingnya udah emangnya udah inilah ya, analis ke atas lah ya. Mungkin intinya bukan untuk yang fresh grade gitu ya. Kalau untuk fresh grade cenderungnya mungkin pasti akan masih dilihat dengan kemampuan akademis dari semasa kuliah gitu. Namun kalau udah masuk ke tahap experience hire, teman-teman harus mengelaborate yang disampaikan oleh Mbak Adisti tadi dengan lebih tajam gitu. Dengan lebih tajam maksudnya di sini adalah hal-hal yang sekiranya relevan dengan jabatan yang akan dituju nantinya di perusahaan apa, itu harus benar-benar ada di sana seperti itu. Terkait yang ATS CV tadi, istilahnya kita harus melihat dari konteks apa ya. Kalau kita melihat konteks perusahaan yang open kita apply gitu kan, itu kan berarti secara directly kita yang proses. Nah, ada yang satu lagi proses yang namanya indirectly. Bisa jadi mungkin ATS ini kan semacam dia tuh punya ini ya platform yang buat provide CV ya, yang mana nanti ke depannya mungkin nanti akan dapat digunakan oleh corporate-corporate tertentu atau headhunter sendiri. Dia mungkin akan bersifat sebagai headhunter yang menyodorkan banyak kandidat resources untuk mengisi posisi tertentu jika suatu perusahaan akan bekerja sama. Jadi dia punya big data yang sangat banyak terkait pekerja. Nah, inilah nanti yang bisa jadi potensi kalau teman-teman menggunakan CV ini. Bahkan CV ini juga bisa digunakan seperti biasanya. Dan untuk konten-kontennya, benar sekali yang disampaikan Mbak Adisti, harus menjelaskan identitasnya dengan jelas, terus history education-nya, mungkin kalau dia sampai S3, bikin sampai S3, kalau bisa sampai gelarnya. Kalau perlu disampaikan berapa grade GPA-nya gitu. Kalau dari sisi working experience, dibikinin tuh apa perusahaannya, jabatannya apa, job desk-nya apa, udah ngehandle aktivitas bisnis apa aja gitu. Jadi jelas apa saja yang emang dilihat di sana. Lalu dari sisi organizational experience-nya dia udah ngikutin komunitas apa aja gitu, ikut aktivitas apa aja di internal maupun eksternal gitu kan. Ada assignment apa aja. Jadi sebenarnya yang akan dilihat dari CV itu adalah itu. Jadi ketika teman-teman akan di hiring, ini orang sebelum di tahapan sampai ke tahapan interview adalah tahap mengklarifikasi dari apa yang teman-teman tulis di CV gitu. Jadi user-user ini akan mengupaslah CV teman-teman dan akan mengklarifikasi secara langsung pada teman-teman di sini. Jadi intinya adalah hal-hal yang disebutkan tadi sangat benar semua. Jadi disampaikanlah hal-hal yang relevan segala macam terkait job desk yang akan teman-teman tuju. Bisa jadi nih kalau kalian mau apply di perusahaan A, CV-nya harus di-adjust lagi nih. Maksudnya kayak, oh saya mau apply ke perusahaan marketing. Pengalaman saya yang marketingnya yang didominankan, jangan pengalaman di bidang non marketingnya misalnya. Namun akan semua itu kan pasti akan berkaitan ya, beririsan. Apapun pekerjaannya, communication skill pasti perlu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita akan melakukan komunikasi, kita akan deal with people, kita harus punya interpersonal skill yang baik. Itu salah satu nilai-nilai yang nanti akan bisa menunjang teman-teman untuk dalam bekerja ataupun akan bekerja nantinya. Jadi sudah cukup komplit sih yang disampaikan Mbak Adisti tadi.
Oke, nah berarti aku jadi makin kebayang Tahu gitu ya. kan. Soalnya kan CV harus di-adjust dan oh ya, salah satu highlight-nya juga adalah ini, apa namanya? Bentar. Oh, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di CV untuk interview nanti. Jadi nggak bisa nih CV bodong gitu ya, Nggak kayak boleh asal-asalan ya. asal-asal naro-naro udah jadi apa, terus nanti pas interview nggak bisa dijelasin Harus gitu. jujur ya, Le, Harus ya. jujur juga. Harus kritis tapi ya jujur gitu, sesuai dengan fakta yang ada. Benar. Keren. Nah, tadi kan tentang CV-nya dan cukup lengkap juga ya dari Kak Alfi dan Kak Adis. Mungkin selanjutnya nih ada proses interview. Kita penasaran juga nih Kak, pada tahap interview itu biasanya pelamar kerja seperti apa sih yang diharapkan oleh si perusahaan itu sendiri, baik startup ataupun si corporate itu? Mungkin boleh dari Alfi lagi. Boleh. Siapa? Dari aku ya? Iya Kak. Oke, interview ya. Nah, oke, interview. Seperti yang aku bilang tadi, interview itu adalah proses untuk mengklarify apa, salah satunya adalah mengklarifikasi apa yang teman-teman tulis di CV. Jadi apa yang teman-teman tulis di CV itu adalah akan dibedah tuh atau dikulitin lah istilahnya. Ini anak ngapain aja gitu kan. Jadi semakin lengkap di CV tersebut, apalagi teman-teman bisa menyampaikannya dengan sangat baik dan tertata, sistematis. Misalnya maksud aku dalam konteks gini, ketika kita bicara itu kita harus ada introduction, harus ada isi, kesimpulan, terus apa poin yang mau disampaikan seperti itu kan. Misalnya contohnya HR-nya menanyakan apa sih kekurangan kamu gitu kan. Kekurangan saya itu saya orangnya pelupa. Udah, apakah pelupa habis di situ gitu. Jadi harus ada istilahnya introduction-nya, saya orang yang pelupa, lalu saya harus merubah hal ini dengan cara saya harus menulis apa yang saya buat. Itu kan common banget ya. Habis kayak tulis saya jadi output-nya pekerjaan saya jadi saya nggak ada yang terlewatkan dan hasilnya menjadi baik. Jadi salah satu pola komunikasinya harus seperti itu. Jadi CV teman-teman itu akan dipertanggungjawabkan lah yang tadi dan ditanya. Tahu nanti dia ngarang-ngarang gitu kan nggak bisa jelasan pasti akan kelihatan. Yang dicari oleh perusahaan di sini adalah kalau sepengalaman saya sih istilahnya kalau di Pertamina sendiri kita butuh orang-orang yang pertama memiliki agility ya, yang lincah lah istilahnya. Dia itu bisa memahami terkait perubahan nantinya karena kan bekerja kan tidak ada uncertainty-nya tinggi ya gitu. Terus juga menyambut perubahannya itu seperti apa sih ini orang gitu kan. Terus perilakunya seperti apa, menghubungkan dan membangun hubungan dengan orang lain. Terus juga terhadap daya tahan terhadap tekanan. Jadi kayak agility itu salah satu hal yang penting. Selain itu, akan dilihat juga nih bagaimana achievement orientation-nya dari teman-teman. Di situ bisa digali ketika interview. Apa tanyanya misal pertanyaannya? Kamu ngapain aja di kampus? Saya ikut aktivitas ini gitu kan. Di aktivitas itu kamu berperan sebagai apa gitu kan. Saya sebagai ketua bagaimana proses yang kamu lakukan untuk mensukseskan hal tersebut gitu kan. Lalu sampailah nanti bagaimana hasilnya, apa yang kurang, bagaimana kamu mengevaluasi, itu akan dibedah sama interviewer dari user teman-teman yang ada di sana nantinya. Lalu juga bagaimana teman-teman membangun kolaborasi dengan teman-teman selama di kampus, dengan partner, dengan internal maupun eksternal. Terus juga dalam event juga akan dilihat customer relationship-nya itu gimana sih ibaratnya dengan banyak teman-teman, banyak orang yang terikat dengan apa yang teman-teman lakukan selama di kampus gitu seperti itu. Kalau saran saya sih istilahnya teman-teman kalau yang paling simpel ya harus pernah megang satu project dan teman tahu end to end itu cukup buat modal teman-teman bisa bercerita banyak hal sih. Itu tuh yang nanti akan jadi modal teman-teman di sana. Dan perusahaan membutuhkan juga orang yang pastinya punya intellectual capacity yang bagus gitu kan. Intelektualnya yang bagus, orang yang pintar itu pasti. Punya learning agility yang cepat gitu. Dan punya self management yang baik.
Kalau dia tidak bisa memanage dirinya sendiri, gimana mau nge-manage pekerjaan gitu kan. Dia harus punya resilience lah, ketangguhan dalam hal apapun seperti itu. Dan creative innovation pastinya juga sangat dibutuhkan. Jadi intinya di sini adalah dari banyak hal tersebut pasti akan dilihat bagi teman-teman selama dilaksanakan interview. Apalagi istilahnya proses interviewnya berlangsung dengan cair ya, dan itu sangat berlangsung apa adanya, apa yang ditanyakan cukup relevan, yang ditanya juga sesuai dengan jawabannya, itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman. Karena aspek di interview itu sebenarnya cocok-cocokan aja, maksudnya kayak kalau teman-teman berhasil mengimpress usernya atau yang akan menjadi atasan teman-teman, ngelihat first impression aja, ngelihat kalian open cam aja, kalian berdandan aja, mereka udah ingin menggali tentang teman-teman, itu salah satu nilai positif. Jangan sampai nanti penampilan bagus ternyata interviewnya nggak bagus, jadi kan nanti ekspektasinya tinggi awalnya jadi turun. Tapi kalau seandainya penampilannya bagus, ditunjang dengan cara berbicaranya bagus, punya pengetahuan yang bagus, knowledge yang bagus, jadi grafiknya naik-naik terus, akhirnya saya memilih kamu gitu kan, dari sekian banyak. Jadi intinya adalah faktor internal dan eksternal juga sangat mempengaruhi, jadi paket komplit lah dari hal-hal yang dinilai gitu. Seperti itu, tapi jangan berlebihan juga, jangan dibuat-buat, karena orang yang pas sesi interview dibuat-buat itu pasti terlihat gitu, kelihatan, dan jadinya kok agak berlebihan gitu kan, kayak mungkin kurang smooth aja mungkin caranya gitu. Jadi be yourself aja lah, jadi apa adanya, dan tapi harus concern terhadap hal-hal yang tadi. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya terkait aspek interview ya dalam wawancara kerja ya. Tadi yang paling penting katanya be yourself ya, jadi jangan ngada-ngada gitu ya, apa adanya. Tapi Benar. tetap mentingin aspek-aspek kayak tadi presentasinya mungkin ya, dari awal tata bahasa, mungkin ya tadi udah dijelasin juga, dimulai dari situ, dan tentunya harus ada isinya dong kita ya. Benar. Pengalamannya, terus apa namanya tadi, minimal udah punya project, udah pernah megang project gitu ya, kata Kak Alfi tadi. Oke, keren banget nih. Mungkin dari Kak Adis ada tambahan lagi nggak Kak, kira-kira interview yang seperti apa sih yang bagus gitu? Oke, makasih banyak Kak Alfi, tadi banyak banget yang udah disampaikan, mungkin terkait a good candidate yang udah disampaikan Kak Alfi itu lengkap banget ya, dan itu jujur setuju banget sih sama penyampaian tadi. Mungkin aku nambahin hal kecil, hal dikit yang mungkin ini penting banget juga dari awal first impression itu ya. Setuju tadi open kamera, itu on cam atau kalau misalkan kita online kan, online interview itu penting banget on cam. Jangan sampai kita off cam dan kita nggak, si interviewer nggak ngerti gitu, yang kita ngomong sama siapa gitu, cuma dengar suara doang udah kayak radio gitu kan. Nah itu satu hal sih. Terus kalau misalnya udah on cam, ya itu pokoknya bagian dari hal kecil attitude, itu pasti jadi sensitif banget lah kalau lagi interview. Yang hal kecil nggak terprediksi, tapi sebenarnya HR tuh peka aja sih, kita sebagai interviewer ngeliatnya kayak itu hal yang penting juga sebenarnya buat di awal perkenalan kayak gitu kan. Jadi pertama attitude sih, attitude yang bagus, attitude yang baik itu udah nunjukin banget kalau at least mereka punya apa ya, cara bergaul, cara beradaptasi yang baik gitu kan. Kalau misalnya mereka punya attitude yang bagus, at least kita diterima dengan baik lah di lingkungan kerja yang baru gitu. Terus yang kedua, paham dengan perusahaan apa sih yang mereka apply, paham juga dengan posisi apa sih yang mereka apply gitu. Walaupun mereka bagus, punya background yang bagus, tapi kalau misalkan nggak ngerti aku apply apa ya gitu, aku tuh apply di perusahaan apa ya, itu juga pasti akan mempengaruhi nih ke image-nya kandidat tersebut gitu kan. Selain itu dari ya understanding mereka terhadap posisi sama perusahaan yang mereka apply, mungkin simple sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan ini juga jadi tips juga sebenarnya untuk menjawab pertanyaan interview itu penting banget yang menggunakan namanya STAR method gitu. Mungkin ini juga udah lumayan familiar gitu ya sekarang di teman-teman juga kalau misalkan mau intern atau mau nyari position gitu, biasanya ada tips and triknya itu, yaitu pakai STAR method itu kalau misalkan di interview. Sebenarnya simple, kita misalkan nanyain berbagai macam case gitu, atau nanyain apa sih pengalaman kalian di waktu menghadapi konflik, atau misalkan menghadapi situasi tertentu gitu ya, tergantung pertanyaan yang diajukan. Gunain terus STAR method ini gitu, dimana pertama kita ngejelasin situasinya,
atau konteksnya itu seperti apa. Ketika S itu situation ya, S yang pertama itu ada situation, kita ngejelasin situasi yang kita alamin. Nah, terus yang kedua ada T. T itu task atau kewajiban gitu. Kayak misalkan kewajiban apa sih yang kalian dapetin? Kalau misalkan contohnya marketing intern gitu ya. Situationnya berarti misalkan konteksnya lagi ngebahas soal sosial media. Nah, tasknya misalkan mereka harus bikin campaign contohnya gitu. Misalkan campaign apa di Instagram dan sebagainya. Nah, actionnya itu berarti kayak ya gimana sih kayak dari situation tertentu, challenge yang didapat, terus tasknya atau tanggung jawab mereka di situ sebagai apa, actionnya gitu, kayak mereka berarti tindak nyata itu ngapain gitu, kayak apa yang mereka lakukan dalam menghadapi situasi tersebut dengan tanggung jawab mereka itu, dan hasilnya seperti apa gitu. Simple banget sebenarnya kan, jadi kayak STAR method itu jadi bikin kita ngejawab pertanyaan HR tuh nggak kemana-mana gitu, nggak panjang lebar yang akhirnya ntar HR sendiri jadi kebingungan atau nggak kehilangan makna dari jawaban tersebut gitu. Jadi mungkin dari situ kita bisa ngeliat juga sih kayak oh berarti jawaban mereka tuh sistematis gitu, mereka ngerti sama konteks yang mereka bawain gitu kan. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Biasanya kalau hal-hal simple kayak jawabannya muter-muter atau mereka bingung jawabnya gitu, padahal di CV-nya bagus atau kok di CV-nya mereka bisa ini tapi kok pas ditanya nggak ngerti, itu kan juga makanya tadi kalau kata Kalvi jadi kayak ada sinyal-sinyal nggak baik lah ya kalau kayak gitu. Itu aja sih yang mungkin mau aku tambahin kalau dari sisi interview. Oke, jadi mulai dari attitude itu penting ya. Terus tambahan-tambahannya kayak tadi waktu wawancara harus bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik gitu ya. Terus emang harus tahu situasi dan perusahaannya itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita daftar tapi nggak tahu perusahaan itu apa gitu ya Kak ya. Baik. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kan? Ada dong. Aku mungkin mau langsung masuk aja nih ke pertanyaan pamungkas ya. Apa nih tips trik yang kakak-kakak sekalian saranin yang kayak ini harusnya tuh kayak gini nih gitu. Kalau misalnya lagi pada rangkaian proses rekrutmen di masing-masing. Mungkin mau mulai dari Kak Disti dulu. Oke, tips and trick ya buat rekrutmen. Berarti ini end to end ya dari awal sampai akhir ya? Bagian mana aja boleh Kak, misalnya kayak pas interview nih tipsnya kayak gini, atau tips nanti pas mungkin ada FGD atau ada apa gitu tipsnya kayak gini gitu, bebas Kak. Oke, thank you. Coba ya aku lihat dari awal. Sebenarnya kalau misalkan proses rekrutmen yang diawalin itu kan yang agak tricky adalah seleksi berkas gitu ya. Kalau misalkan dibilang tadi itu formalitas atau tidak, itu tergantung sih. It depends kita apply ke perusahaan apa, posisi apa gitu kan. Dan ya kurang lebih tuh kita mau apply kemana, posisinya apa, perusahaan apa. Nah dari situ sebenarnya berkas kita tuh jadinya kayak ini sih modal utama kita buat apply kerja gitu kan. Dulu aku sering mikir kalau misalkan sebuah CV itu CV seseorang ibarat kayak kalau misalkan di ekonomi itu kayak yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu. Karena ibaratnya CV-nya bagus akan makin menarik perhatian recruiters, tapi kalau yang CV-nya nggak bagus atau yang CV-nya mereka terlihat tidak punya pengalaman apa-apa, akan makin sulit juga kan kesempatannya untuk diterima sama perusahaan gitu. Nah mungkin tipsnya di sini ya dari awal dulu deh gitu, sesimpel kita nyiapin berkas itu. Gak apa-apa banget kalau masalah pengalaman kerja, pengalaman organisasi itu kesempatan tuh memang ada menang pergi, atau misalkan ibaratnya kalau orang ngomong faktor lakinya juga banyak gitu kan. Nah kalau misalkan apply suatu kerja dengan kondisi kita masih minim pengalaman, perbanyak aja pengalaman belajar gitu, misalkan kayak kita certification, kita training, kita misalkan ikut volunteering gitu. Jadi kegiatan tuh bisa banyak hal, enhancing experience nggak cuma di pengalaman kerja atau di organisasi aja, tapi bahkan pengalaman individu kita seperti apa dan juga gimana kita ibaratnya apa ya kita belajar itu kelihatan banget kok di CV itu bisa banget ditampilin gitu. Seandainya banget nih ya akademiknya nggak bagus atau kurang biasa aja gitu, terus internship atau misalkan working experience-nya masih kurang gitu, baru sekali atau 2 kali atau misalkan belum pernah gitu, atau sama organisasi juga misalkan belum terlalu menarik gitu, perhatian gitu. Ya udah berarti hal yang bisa kita lakukan sebagai applicant adalah enhancing di bagian yang bisa kita lakukan itu belajar sendiri dulu gitu. Ketika kita belajar, ketika kita perbagus portofolio kita secara individu, automatically pasti akan ada kok kesempatan yang nyangkut gitu, kesempatan yang menarik kita gitu. Kalau kita ngelihat sebagai HR pas ini berarti anak ini
rajin belajar nih, kebetulan mereka bagus gitu kan. At least mereka tuh mau memperkaya skill-skill mereka itu dengan banyak berlatih gitu. Mungkin dari situ. Terus mungkin juga konsistensi ya. Konsistensi walaupun explore itu bagus, tapi mungkin konsistensi juga akan dilihat seberapa konsisten mereka dengan ilmu yang mereka punya atau dengan career path yang mereka mau gitu. Mungkin kalau dari CV kayak gitu. Kalau udah di interview, mungkin yang pertama adalah harus tahu gitu. Mungkin tadi ada yang aku sempat omongin juga di awal. Sebelum apply, pastiin kita tahu posisi apa yang kita apply gitu. Perusahaan kita tuh seperti apa, kebutuhan perusahaan kita tuh apa gitu. Jadi jangan sampai nanti kita punya background yang bagus nih, CV kita bagus, tapi kita sendiri nggak siap gitu buat memasuki dunia itu. Gitu. Kita nggak siap buat masuk ke gerbang perusahaan itu. Itu sih. Terus attitude juga perlu dijaga. Dan confidence sih, be confidence. Bener banget yang tadi kata Kak Lavi bilang tuh be yourself gitu. Kalau misalkan diri kita bagus, kita udah siap, itu pasti di interview bakal ngalir kok. Nggak akan jadinya jatuhnya kayak sidang gitu kan, nggak jatuhnya jadi kayak wawancara tersangka, tapi emang ya udah kita kayak ngobrol aja sebenarnya sama pihak perusahaan gitu. Kita basically ngobrolin suatu hal yang kita suka, ngobrolin suatu hal yang kita interest, ya udah sesimpel itu kok sebenarnya interview gitu. Nggak ada yang perlu ditakutkan atau dicemaskan dengan interview kalau memang diri kita sudah siap dengan diri kita sendiri gitu. Dan mungkin hal lain seperti skill test gitu ya, itu mungkin balik lagi banyakin training, banyakin perkayaan ilmu, baca buku segala macam, itu nanti mungkin bakal mempengaruhi juga ya kalau misalkan di skill test mendadak atau butuh case interview kayak gitu-gitu. Ketika kita punya pengetahuan yang banyak, kita banyakin baca, itu pasti bakal ngebantu banget juga kita di proses rekrutmen. Gitu sih kalau menurut aku. Dan mungkin banyak hal lain ya yang bisa dibagiin sama Kak Alfi, ada banyak pengalamannya juga. Itu sih dari aku. Thank you banget buat kesempatannya. Oke, kalau untuk Kak Alfi aku mau nanya selain tip and trick mungkin ini kali ya, kayak kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya fresh graduate tuh lakuin gitu pas lagi ngedaftar gitu, dan hal-hal yang bisa diantisipasi gitu ya kesalahan-kesalahannya. Gimana Kak Alfi? Iya, kalau kesalahan waktu mendaftar atau waktu interview nih? Kalau mendaftar, aku tanggapin mungkin kalau mendaftar, pertama teman-teman harus teliti dulu nih, apa sih requirement yang diminta sama perusahaan misalnya kan. Misalnya syarat jurusannya ekonomi hukum gitu kan. Terus teman-teman jurusannya teknik, kalian teman-teman ngelamar itu. Ya udah deh, siapa tahu dipanggil ya. Itu ya ada sih kemungkinan mungkin bisa jadi dipanggil, cuman ya besar kemungkinannya pasti enggak, itu kesalahan pastinya. Itu very simple, itu harus intinya adalah teman-teman harus lihat dulu requirement-nya seperti apa tuh, agar teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terus yang kedua, misalnya kalau dipersyaratkan minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang keuangan gitu. Kiranya teman-teman ada pengalaman di bidang keuangan nggak sih istilahnya kan? Nah, ada sih, tapi istilahnya tidak terlalu dalam, tapi kayaknya bisa dijadiin acuan deh misalnya. Nah, itu bisa dikemas dengan baik tuh di CV teman-teman nantinya. Misalnya contohnya apa? Misalnya, saya punya bisnis kecil-kecilan, saya ngelola mulai dari marketing, sales-nya, sampai nanti retention-nya, sampai promo campaign-nya segala macam. Ada dong aspek keuangannya di situ. Hal-hal seperti itu tanpa kita sadari itu bisa jadi exposure dan pengalaman yang bisa diceritakan nanti dari aspek-aspek hal seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa tuh mengolah CV teman-teman jadi lebih menarik walaupun pengalaman teman-teman tidak sebanyak itu. Jadi itu bagaimana kamu menjual diri kamu dalam tanda petik ya. Tapi nanti istilahnya ketika ditanya, situlah sesi klarifikasi kamu, bagaimana kamu mengelaborate apa yang telah kamu tulis di CV. Jadi intinya adalah sebelum mendaftar, teman harus pantengin dulu apa sih requirement-nya, terus saya cocok nggak untuk ke sana. Kalau seandainya bisa, itu kalian teman-teman harus apply ke sana. Dan jangan sampai lupa, kadang ada tuh yang tambahan syarat-syaratnya mungkin diperlukan dilengkapi, dokumen pendukung seperti itu, IPK apalagi perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan IPK sebagai salah satu acuannya. Mungkin kalau untuk mendaftar sih tidak terlalu banyak ya, karena biasanya kalau mendaftar cenderung lebih mudah dibanding yang lain. Kalau bagi saya sih sebenarnya kalau lagi proses rekrutmen ya,
Sebenarnya yang dari sekian banyak itu yang uncontrol kita itu adalah pas tahap wawancara sebenarnya. Kalau kenapa saya bilang uncontrol kita di luar kontrol kita tahapan wawancara? Seksi administrasi misalnya kan. Ada requirement, ada acuan yang jelasnya IPK 3. Kalau kita bisa kontrol diri kita sendiri, kita belajar biar IPK kita 3 gitu. Selanjutnya tahapan apalagi psikotes. Psikotes kita bisa belajar sendiri gimana kita bisa lulus psikotes, kita mau training, belajar private, kontrolnya ada di diri kita sendiri. Dan acuan itu udah pasti perusahaan punya standar tertentu, itu yang harus kita capai. Yang ketiga, wawancara psikolog itu kan bagian dari psikotes tadi. Bagaimana mencitrakan diri kita, bagaimana kita seperti passion kita, seperti sifat kita, gitu, perilaku kita. Apakah perilaku kita memang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah wawancara user dan HR. Sebelum saya bahas lebih detail wawancara user HR, ada tahapan MCU. MCU kita kan yang mengelola diri kita biar kita sehat, kita harus olahraga, kita harus makan makanan yang sehat di dalam kontrol kita. Terus apalagi tahapannya setelah itu. Dan yang paling penting di sini adalah yang di luar kontrol kita adalah kita mengkontrol orang lain untuk memilih kita kan. Bagaimana cara biar orang lain itu memilih kita gitu, dengan cara apa? Disitulah poin-poin yang paling penting yang harus teman-teman bisa impress orang lain, dalam hal ini user atau HC yang nanti akan menjadi atasan teman-teman di perusahaan yang akan dilamar. Bagaimana caranya? Pertama, yang pernah saya bilang tadi, teman-teman modal utama adalah be yourself. Kamu harus confidence dulu nih. Confidence ini didapat dengan tidak mudah gitu. Gimana cara bisa jadi orang yang confidence? Namanya semakin sering kalian gagal, makin daya juang kalian akan makin tinggi untuk sukses pastinya. Dan jangan sampai kegagalan itu buat teman-teman jadi makin terpuruk. Harusnya kemarin saya gagal di sini, kayaknya penyebabnya ini deh, perbaiki yang kemarin dikira buruk. Semakin sering-sering melakukan bisa akhirnya biasa. Terbentur, terbentuk, tertatih, terlatih habis itu kan. Jadi intinya nggak ada orang yang bodoh dan pinter. Yang ada adalah semakin kamu bisa bangkit dari jatuhnya, itu makin mature banget. Kayak perusahaan lah istilah udah lama, orang umurnya makin tua kan makin mature lah. Sama kayak beratus-ratus kali interview yang tadinya nggak pede, yang tadinya bajunya nggak bagus, yang tadinya ngomongnya salah, yang tadinya ngomong introduction belepotan, yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris untuk introduction, akhirnya karena sering-sering diulang-ulang akhir sampai hafal gitu kan. Jadi intinya bisa karena biasa itu hal yang menurut saya sangat benar ya. Tapi ini konteksnya bisa ya, bisa karena biasa. Tapi kalau untuk jago di atas tahap itu, kalau jago butuh effort yang lebih lagi. Jadi intinya jangan takut untuk gagal, salah, sekali coba habis itu udah gitu kan murung, gagal selesai gitu kan. Jangan, orang makin banyak gagal nyari tahu kegagalan di mana habis itu berhasil. Jadi kalau dari saya sih belajar terus, ikut terus segala macam gimana cara impress orang lain. Nah, di situ dibutuhkan adalah intellectual capacity tadi. Kalau seandainya perusahaan yang teman-teman tuju itu sesuai dengan background teman-teman, itu akan menjadi nilai tambah. Terus apalagi nanti usernya teman-teman itu nanti sangat interest dengan teman-teman, kamu bisa ini, bisa itu, kamu ngerjain project ini enggak, ini gitu kan. Tambah lagi kita orang yang pribadi yang santun, baik dari segala macam dilihat gitu kan. Jadi apalagi yang kurang gitu. Hanya tinggal hanya kekuatan doa lah sisanya kalau nanti lulus atau enggak lulus itu. Ya banyak ibadah, doa, sedekah segala macam. Karena ada dua hal yang namanya rezeki dan gaji itu dua hal yang berbeda kalau menurut aku. Apalagi kalau gaji itu pasti kita dapat terima tiap bulan kan. Kalau rezeki itu datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Termasuk dengan perjalanan karir ini. Orang mau naik jabatan, orang diterima di perusahaan yang dia inginkan. Jadi hal-hal yang nggak bisa kita tebak tapi bisa kita usahakan gitu. Seperti itu sih. Jadi mengimpresi dari si usernya itu adalah dengan cara kita punya good personality, kita confidence, kita impression kita dengan bagus,
apa yang diminta dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lalu nanti kalau seandainya usernya ingin menggali sesuatu, sampaikan dengan baik dan ada tindak lanjutnya, terus bagaimana mengelola project. Nah itu saya bilang tadi, kalau teman-teman fresh graduate itu pasti akan dikejar itu nanti adalah aktivitas yang di kampusnya. Karena kan nggak bisa ngegali experience yang di bidang dunia kerjanya. Jadi dari organisasi yang teman-teman ikutin, bagaimana teman-teman mengelolanya, outputnya, inputnya, bagaimana mengelola orang, hasilnya seperti apa, evaluasinya. Dari situ bisa merepresentasikan cara kerja teman-teman. Tapi kalau orang yang sudah pernah bekerja, si user ini pasti akan lebih fokus ke bagaimana teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, apa outputnya, inputnya. Beda lagi istilahnya untuk internship seperti itu. Jadi itu kunciannya salah satu. Jadi teman-teman semakin megang project besar gitu kan, makin outputnya makin besar, makin nilai tambahnya makin tinggi kan pastinya. Dan jadinya apalagi yang kalian sampaikan itu relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ditambah lagi teman-teman pribadinya dianggap, aduh orangnya anaknya bagus nih segala macam, usernya suka gitu kan, like dari sisi penampilan, cara berbicara, dari knowledge, dari kepintaran, apapun itu. Jadi paket komplit lah nanti kalau teman-teman udah dapat tuh celahnya di sana, interview di mana aja, insya Allah kalian teman-teman bisa mengimpress calon user teman-teman dalam kebutuhan yang ada gitu kan. Ini itu sih kalau diceritain bisa panjang, tapi secara umumnya sih gitu. Oke, ini masukan yang bagus banget ya, kayak harus banget dicatat gitu ya untuk kedepannya supaya nggak salah langkah nih kan. Karena kayak yang tadi Kak Adis dan Kak Alfi udah bilang gitu ya, kayak kita tuh harus jangan menyerah, kayak makin sering gagal, kita makin banyak belajar juga. Sama kayak tadi Kak Adis juga udah mention gitu ya, kalau kita tuh harus benar-benar pelajarin nih perusahaan apa sih yang mau kita lamar gitu kan. Jadi jangan sampai kita melamar dengan pengetahuan yang kosong gitu kan. Dan tadi kita udah banyak banget ternyata ya, ya. Dimulai dari apa sih startup dan apa sih corporate dan apa sih bedanya gitu kan. Sampai ke proses rekrutmen tuh. Tadi ada dijelasin juga CV yang baik kayak gimana, terus sebaiknya kayak gimana gitu kan. Interviewnya juga ya. Dibahas tuntas juga. Ya. Jadi kayak sekarang sih udah tahu banyak ya. Tapi mungkin kalau LS sama Bintang nih udah puas banget nih nanya-nanya langsung ya ke Kalvi sama Kak Adisti. Tapi kayak mungkin peserta-peserta dan teman-teman atau para wisudawan nih ada beberapa pertanyaan yang kayak kok ini nggak ditanyain gitu kan, atau penasaran-penasaran gitu. Jadi boleh ya. Karena sekarang bakal ada sesi Q&A. Jadi kalian boleh ngajuin pertanyaan kalian di Slido yang bakal dikirimin sama Oprasnya nih. Nah ini udah ada juga di layar. Boleh langsung aja. Bener, dan drop pertanyaan kalian di Slido itu ya. Oke, mungkin kita tunggu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Oke, sekarang kita coba lihat slide-nya ya, Le ya. Boleh. Sepertinya sudah banyak juga nih yang memberikan pertanyaan. Nah, dia. Mungkin boleh, Le. Langsung aja kita bacain question yang pertama ya buat narasumber kita nih. Boleh. Oke, mungkin ini mana ya? Sebentar ya. Oke. Sini. Oke, yang pertama nih.
Ada katanya, Kak, mau tanya, apa benar kita tuh nggak perlu memenuhi semua requirement waktu ngelamar kerja? Katanya menuhin 3 sampai 5 udah cukup. Ini dari Anonymous ya. Semuanya Anonymous sebenarnya lah ya. Semuanya mau Nino. Mungkin boleh dimulai dari Kak Adis ya? Boleh. Boleh, Kak? Sebenarnya tadi Kak siapa aku? Betul nggak? Iya. Iya, Kak. Oke. Menarik sih pertanyaannya. Kalau perlu nggak sih menuhin semuanya atau enggak dan cukup 3 atau 5? Itu sebenarnya tergantung ya. Itu tergantung case-nya dan biasanya ini ya case unik gitu. Misalkan kalau ada yang contohnya gitu ya. Tadi kalau apply ke tim akademik misalkan, kalau di academic support itu kalau misalkan nggak menuhinnya GPA gitu, mungkin kita bakal lihat kan biasanya kalau misalkan di akademik itu ada kayak bikin portofolio atau nggak misalkan video-video tutorial bikin ajaran segala macam gitu kan. Kalau misalkan nggak menuhin GPA misalkan kurangnya tergantung lagi kurangnya sejauh apa kurangnya. Kalau misalkan itu di bawah 3, oke, kita mau lihat dulu nih pengalaman yang lainnya kayak gimana gitu kan. Kalau akademiknya kurang bagus. Terus kita lihat lagi portofolionya bagus atau enggak. Oh, ternyata secara akademik mereka nggak terlalu bagus nih gitu. Tapi kita lihat lagi secara pengalamannya oke, atau pas lagi lihat portofolionya atau lihat video biasanya bikin kayak video perkenalan atau segala macam itu oke juga, bagus juga sesuai kriteria, itu masih bisa relevan gitu. Masih bisa masuk lah ke interview gitu. Jadi di sini tergantung sih requirement ini tuh masuknya ke hal-hal yang core-nya atau enggak, dan sejauh apa gitu gap-nya antara requirement-nya dengan yang mereka punya gitu kan. Kalau misalkan memang ada yang stand out banget di satu sisi tapi sisinya masih kurang, itu mungkin mesti dipertimbangin. Tapi kalau misalkan di sini requirement lainnya tuh yang nggak terlalu signifikan nih, yang nggak terlalu core banget gitu. Misalkan simpel requirement-nya bisa WFO gitu. Itu kan ibaratnya ya itu penting nggak penting kan? Penting, cuman bukan yang jadi core-nya dicari lah dari posisi itu gitu kan. Nah, jadi kayak nggak mesti sih 3-5 poin ini requirement yang seberat apa dan gap-nya tuh sejauh apa gitu. Paling dari situ sih. Karena ya kalau misalnya secara pasti nggak terlalu strict atau rigid, jadi mungkin kita lihatnya akan kayak gitu, masih lebih kualitatif lah kita lihat gitu. Kalau sisi lainnya bisa lebih bagus, atau kita pas benar tadi kalau misalkan di CV-nya ada yang kurang memuaskan tapi bisa menarik nih buat interview, kita oke aja coba interview dulu, itu baru kita pertimbangin gitu sih kurang lebihnya. Semoga ngejawab ya. Oke, jadi lihat dulu ya itu requirement-nya emang perlu banget atau enggak, core-nya atau enggak gitu ya, dan bisa disesuaikan juga ternyata nih. Nah, mungkin biar jawabannya nambah rinci gitu ya, boleh Kak Alfi ada yang mau ditambahin lagi? Pertanyaannya yang nomor 1 ini ya, apakah yang berpengalaman organisasi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk direkrut dibanding yang tidak berpengalaman organisasi? Ini kayaknya yang bawahnya deh. Oh, yang di bawahnya. Yang 3 poin itu tuh. Oh, yang mana ini? Coba yang boleh. kedua, Kak mau tanya apa benar kita tuh nggak perlu memenuhi semua requirement? Oh, iya. Ini sebenarnya aku perlu lihat dulu nih, apa 3-5 poin yang dia maksud nih. Karena kan kita nggak bisa serta-merta nentuin. Tapi kalau seandainya tahapan tertentu, istilahnya tidak semua requirement dari yang dicantumkan itu yang akan jadi acuan. Contohnya yang kayak aku bilang tadi kan, kayak seleksi administrasi untuk beberapa perusahaan kan dia hanya menerapkan minimal requirement jurusan teknik, ekonomi, hukum misalnya kan. Jadi kalau masuk di 3 jurusan itu harusnya PES ya, masuk. Terus minimal IPK 3 gitu kan. Oke, IPK-nya 3, 2 masuk juga gitu kan. Terus apalagi istilahnya contoh umur minimal 27 tahun misalnya kan. Masuk misalnya kan 3, udah 3. Terus pendidikan minimal S1 atau D4 gitu kan. Minimal ya. Berarti itu udah 4 kan biasanya untuk administrasi biasanya cukup itu sih biasanya akan dilihat untuk fresh grade misalnya gitu kan. Jadi memang dari semua poin tersebut kita yang bisa tahu nih kita ini yang kritikal yang udah aku sebutin tadi masuk nggak gitu. Kalau seandainya dari requirement itu kita masuk ke dalam itu kita harusnya sih masuk dipanggil ke tahap selanjutnya. Kecuali memang perusahaannya itu nge-ranking misalnya kan saking banyaknya pelamar yang masuk nih akhirnya IPK yang di atas 3 itu di ranking dari 100.000 yang daftar
kita cuma punya kuota Fana faktor cost dan segala macam, cuma mau dipanggil 30% nih. Ternyata yang memenuhi kriteria itu ada 500, tapi karena faktor lain-lain cuma dipanggil 300. Jadi intinya adalah di ranking seperti itu. Jadi banyak sih tools yang digunakan, tapi istilahnya untuk seleksi administrasi semakin teman-teman punya kriteria yang di atas rata-rata, peluang teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya semakin tinggi. Itu untuk yang poin-poin yang cukup jelas ya. Tapi kalau aspek interview, poin-poinnya kan sebenarnya kan lebih ke kemampuan pastinya, terus juga tidak bisa dihindari subjektivitas ya. Subjektivitas. Karena kan kalau orang nyaman, nama kita misalnya kalau punya pacar ya, ada cewek misalnya suka gitu kan, nyaman sama si A atau si B, si C, kan memilih. Gue sama si B aja lah, gue lebih nyaman sama dia gitu kan. Sama halnya kayak interview, gimana kamu ngedeketin orang ini, apa cara yang dilakukan biar kamu dipilih gitu. Gitu sih, hampir mirip case-nya, cuman menariknya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan gitu. Udah. Oke nih, tadi penjelasan dari Kak Alfi dan Kak ini kayaknya udah lengkap banget ya tentang apa tadi, tentang banyak hal ya yang terjadi di rekrutmen ini, banyak banget dan kayaknya udah lumayan rinci juga ya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih, karena lumayan banyak nih Kak. Satu-satu aja ya mungkin ya. Boleh. Ini ada apa lagi nih, Lai? Sebagai fresh graduate, apa key point yang harus dipersiapkan sebelum apply intern atau full time job gitu? Mungkin aku mau mulai dari Kak Alfi dulu. Fresh graduate ya? Ya. Intern atau full time. Nah, ya tidak berkali-kali aku bilang yang paling penting adalah gini. Ketika ibaratnya kalau kita analogiin, kalau kita mau tes kerja itu adalah perang gitu ya. Intinya ketika kita mau perang itu apa sih yang harus kita siapin? Peluru, pistol segala macam gitu kan. Peluru, pistolnya dan alat-alat kelengkapan lainnya itu adalah itu bekal teman-teman yang teman-teman bawa, IPK teman-teman, terus pengalaman story yang akan teman-teman bawa gitu, cerita yang akan teman-teman bawa atau yang akan teman-teman jual nantinya, menjual diri dalam tanda petik ya. Terus bagaimana teman-teman bersikap, bagaimana teman-teman berkomunikasi, bagaimana teman-teman sebagai problem solver, di situ harus disiapkan gitu. Itu dapatnya bisa dari mana? Pasti istilahnya salah satunya dari pengalaman kerja, terus pengalaman organisasi, sosialisasi, berteman, macam-macam bisa didapatkan dari apapun, mau internal maupun eksternal. Nah, yang dicari itu adalah bagaimana teman-teman menghadapi masalah dan menemukan solusinya, bahkan bisa lebih baik. Karena yang tadi aku bilang gitu kan, nggak mungkin kita kosongan kalau seandainya mau ikut tes kerja. Contoh, nih aku kasih tahu contoh. Aku tuh jurusan manajemen misalnya kan. Teman-teman bisa hitung nggak di bumi Indonesia ini jurusan manajemen ada berapa universitas, dari Sabang sampai Merauke, dari universitas swasta sampai negeri, itu jurusan yang paling common ya pasti ada di universitas swasta mau negeri. Memang harus punya pembeda antara teman-teman dengan yang lain, itu yang harus dicari. Jadi kenapa perusahaan harus memilih saya? Apa yang bisa saya tawarkan? Saya punya hal apa yang bisa saya berikan untuk kontribusi ke perusahaan, untuk mengembangkan diri saya. Jadi teman-teman itu harus gimana caranya biar saya yang dipilih? Berarti harus ada yang unik dong. Apa yang bisa kalian jual cara teman-teman? Nah, di situ teman-teman harus mempersiapkan diri untuk ke sana dari sekarang. Kalau aku tuh zaman kuliah tuh, aku tuh gini, zaman kuliah, gue pokoknya sampai gue lulus, minimal IPK gue harus gini gitu kan. Terus yang kedua, gue harus megang project gede dengan jabatan apakah CEO, apakah vice president, gue bisa
yang bisa nanti gue jual ketika gue akan masuk kerja gitu kan. Terus gue harus setiap tes itu gue harus persiapkan di mana gue kurangnya segala macam. Jadi itu yang aku bilang. Jadi kegagalan itu jadi point for improvement yang nanti di akhir pasti smooth nanti. Kan hidup itu kan pasti selalu belajar ya. Kalau kita belajar terus nggak mungkin kita langsung bisa gitu. Belajar, jatuh, gagal, ada obstacle, lewatin, sukses gitu kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari aku itu aja sih yang harus disiapkan, siapin pelurunya sebanyak mungkin karena saingannya banyak gitu kan. Apalagi kalau mau masuk ke korporasi kan. Kecuali kalau mau jadi entrepreneur mah beda cerita gitu. Gitu. Oke, ya itu tadi udah dijelasin sama Kak Alfi ya. Dan tadi tuh yang paling penting katanya harus unik ya Kak, karena banyak fresh graduate lain di Indonesia ini gitu ya. Jadi kita harus bisa menonjolkan diri di mata si perusahaan itu keren banget sih. Dan mungkin untuk Kak Alfi sih ada yang mau ditambahin lagi nggak Kak? Oke, mungkin iya udah lengkap banget yang udah Kak Alfi sampaikan tadi gitu ya. Setuju banget sih kalau misalkan mau dibilang key point yang harus disiapkan, itu disiapin memang justru jadi jangka panjang ya. Ibaratnya kalau misalkan aku mau throwback ke awal kuliah gitu, mungkin harusnya udah bisa nih kalau misalkan mau berandai-andai gitu, andai aja bisa mengulang waktu, maunya tuh bisa bikin portofolio yang lebih komprehensif gitu misalkan, atau yang udah sesuai dengan track yang aku pengen gitu kan. Nah mungkin itu sih kalau misalkan sesimpel sebagai fresh graduate bisa mempercantik portofolionya atau membuat jadi portofolio lebih bagus, lebih komplit gitu kan sesuai dengan posisi yang mereka apply gitu. Ya tadi kalau misalkan sama mahasiswa berarti selama belum bisa bekerja gitu, belum bisa intern, belum ada working experience ya berarti dari akademiknya gitu kan, udah ada standar akademiknya sendiri yang harus dicapai. Terus organisasinya gitu. Dulu pun dari awal aku masuk kuliah pun ya yang aku coba lakuin sebelum bisa kerja ya organisasi dulu lah gitu, organisasi dulu sebanyak mungkin, bisa aktif di sana sini gitu kan, bisa dapat banyak pengalamannya gitu. Tapi balik lagi sebenarnya bukan banyak-banyakan ikut-ikut kegiatan, bukan banyak-banyakan pengalaman, bukan panjang-panjangan daftar experience-nya, tapi apa sih kita dapetin dari itu semua gitu kan, apa yang kita pelajarin gitu. Karena kalau ibarat kata ya jabatan atau posisi kan sebenarnya cuma judulnya aja, judul dari ceritanya, tapi yang terpenting dan tadi yang mungkin kata Kak Alfi adalah unik gitu kan, yang membentuk kita sekarang kan adalah pengalamannya gitu, obstacle-nya apa, tentang challenge-nya gimana, dan gimana kita nge-solve semua itu gitu. Nah itu yang perlu kita bawa dan jadi bekal kita gitu. Sesimpel jadi staff pun, tapi kita sebagai staff seperti apa sih gitu. Kita ibaratnya ikut lomba gitu, dari lomba itu menang atau kalah, tapi yang kita dapetin apa sih dari lomba itu gitu kan. Jadi ya benar tadi kalau misalkan ibaratnya lesson learn dari tiap experience itu yang perlu jadi pelajaran banget lah buat kita gitu kan. Dari situ mungkin yang perlu disiapin itu aja, dan mungkin kalau misalkan nantinya kalau perlu apa lagi yang disiapin selain itu ya basic sih sebenarnya kurang lebih hampir sama di setiap corporate, ya kita perbagus profilnya aja gitu. Kalau misalkan ada beberapa perusahaan juga yang pertimbangin sosial media gitu, bisa jadi itu juga bisa jadi apa ya portofolio kita juga kan. Kalau misalkan beberapa recruiter tuh ngeliatin juga nih LinkedIn-nya, ngeliatin juga Instagram-nya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu yang perlu kita siapin juga. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Oke, jadi tambahannya tadi bagus juga ya, percantik profil gitu ya, profil diri dan apapun lah pokoknya yang bisa kita percantik dari sekarang gitu ya kayak. Oke, keren banget. Kayak LinkedIn kan, kayak sekarang nih anak-anak mahasiswa pada kayak apa sih excited banget untuk memperbaharui terus ya LinkedIn-nya gitu. Dan itulah hal-hal yang harus di point out ya untuk fresh graduate. Benar. Nah, walaupun sebenarnya pertanyaannya masih cukup banyak ya teman-teman semua, dan mungkin teman-teman semua juga masih pada penasaran gitu kan tentang corporate dan startup ini, tapi sayang banget nih Wiscon kali ini tuh waktunya terbatas banget nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung di-reach aja Kak Disti atau Kak Alfinya langsung ya, mungkin dari Instagram atau dari mana gitu kan. Boleh langsung di-follow mungkin atau di-message gitu ya. Mungkin sekarang dari Kak Adisti dan Kak Alfi boleh
kasih closing statement mungkin ya Boleh. untuk kita nih para wisudawan dan para ITB. Mungkin boleh dari Kak Adis. Oke, apa ya? Kalau mungkin pesan aku simpel sih, untuk bisa bekerja dimanapun atau bekerja di sebagai apapun itu kembali lagi ke keinginan kita masing-masing. Jadi kalau ibarat kata jodoh tuh pasangan, punya karir dan pekerjaan yang baik juga juga jodoh gitu ya, juga jodoh-jodohan. Ya kalau ibaratnya dari sekarang atau sebagai fresh graduate ya usaha dan doa itu memang udah pasti, dan kenalin diri dengan baik gitu, know yourself. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin tahu passion kita apa, keahlian kita apa gitu. Kalau misalkan sampai dari zaman USKM ya udah dikasih bekal ikigai gitu kan, itu yang mungkin sekarang waktunya kita pakai juga gitu, waktunya mengimplementasikan lagi ikigai kita tuh apa sih gitu. Itu yang penting banget juga buat sebelum masukin dunia kerja gitu. Dan be strong sih, karena dunia kerja itu terlihat lebih menyenangkan tapi juga lebih lebih butuh banyak perjuangan gitu kan. Ya mungkin ITB udah jadi simulasinya, udah jadi sekolah kehidupan kita selama 4 tahun. Tinggal gimana caranya sih 4 tahun kita berkuliah itu jadi bekal yang cukup kuat buat kita berkarir di dunia nyata gitu. Persaingan dan juga kompetisi itu akan semakin terasa, tapi percaya diri aja bahwa ya kita unik, kita semua itu perkara jodoh gitu. Banyakin doa, banyakin percantik diri lagi, perbaikin diri terus aja, up skill-nya ditingkatin terus, karena yang namanya jodoh tuh pasti bakal ada di tangan Tuhan, tinggal kita gimana berusaha dan berdoa sebaik mungkin. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adisti. Tadi harus kenali diri sendiri, perbaiki diri sendiri lagi, kita improve lagi diri sendiri, terus be Benar. strong, percaya diri, dan berusaha tentunya dibarengi dengan doa ya tadi kata Kak Adisti. Benar. Nah, mungkin nih dari Kak Alfi sekarang, boleh dari Kak Alfi closing statement-nya kayak gimana nih Kak? Oke, iya. Ternyata ini yang bukan anak ITB cuma aku ya ternyata di sini. Kata Mbak Adis juga ITB nih. Tuh jadi minder. Jadi intermezzo aja, canda. Jadi gini, kalau menurut aku ya, istilahnya kalau kita ini versi generalnya. Intinya kalau aku sih semakin sering gagal, makin bagus gitu. Jadi kita punya kita tahu ketika kita gagal, kita tahu di mana kita gagalnya, terus kita berusaha untuk memperbaiki. Kita menemui obstacle, kita tahu di mana obstacle-nya, kita bisa memperbaiki diri gitu. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi gitu. Jadi intinya sama halnya kayak gini. Nah, teman-teman nanti setelah lulus kuliah nanti akan menemui masa yang nanti akan berbeda lah dari zaman kuliah gitu kan. Contohnya saat itu masuk kerja. Nggak mungkin nanti masuk kerja sekali apply langsung diterima gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman ketika sekali apply nggak terima langsung down, 2 kali down, 3 kali down, 4 kali down gitu. Bagaimana dari setiap kegagalan itu teman-teman harus bisa bangkit lagi gitu. Karena pada faktanya itu bukan hal yang mudah. Omongan aja mungkin mudah, cuman nanti pas merasakan nanti kalau teman-teman punya fighting spirit yang tinggi, itu harus dijadiin motivasi untuk lebih baik lagi. Karena apa? Seperti yang aku bilang, persaingan competitiveness emang sangat tinggi, jadi teman-teman harus berusaha meningkatkan kemampuan nih, seperti yang Mbak Adisti bilang tadi, terus kembangkan. Karena aku tahu orang punya intellectual capacity yang berbeda. Jadi ada orang yang belajar sampai 100 kali baru pintar, tapi ada orang belajar yang baru bisa gitu kan. Ini ada orang yang belajar yang 50 kali udah pintar, bahkan ada yang sampai 1 kali doang. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, apalagi teman-teman anak ITB semua nih, orang yang masuk ke ITB itu ya mungkin jurusan-jurusan apapun ataupun mungkin di ITB IPK-nya berapa, pasti ketika SMA atau ini pasti salah satu yang terbaik pasti. Hanya teman-teman saat ini berada di lingkup ikan besar ya, jadi ikan kecil di antara ikan-ikan besar gitu. Lalu tergantung teman-teman nanti akan memilih untuk jadi seperti apa. Jadi pesan aku ketika nanti sudah melewati tahap ini, sudah masuk ke tahap yang lebih one step ahead, yang salah satunya adalah
Sekarang kan dunia perkuliahan, nanti dunia kerja akan memasuki transisi dari dunia kuliah ke dunia kerja. Teman-teman harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri untuk jangan takut gagal, persiapkan diri untuk terus berimprovisasi, kreasi, terus memperbaiki diri, terus belajar gitu. Karena itu adalah hal yang sangat penting dan teman-teman harus tetap semangat sih dalam menghadapi. Tapi sebelum sampai ke sana, hadapi dulu yang di depan mata, karena ini bagian dari proses untuk menuju ke sana nantinya. Ketika proses ini berhasil, proses ke depannya akan lebih mudah gitu. Itu aja sih. Ini suaranya nggak kedengaran ya? Maaf. Iya, kayaknya dari operatornya deh, Kak. Iya, Udah. sip. Oke, sekarang udah kedengeran belum ya Kak? Soalnya tadi ada kendala teknis sedikit. Udah. Sudah. Oke, thank you. Iya, tadi udah banyak juga dijelasin dari definisi ya, corporate itu apa, startup itu apa. Tadi juga ada sampai tips and tricks nih, gimana kita bisa masuk ke dunia pekerjaan dengan apa ya, lebih lancar dan ya lebih berpengalaman lah ya. Gitu. Jadi punya basicnya lah gitu. Oke. Tadi juga udah ada closing statementnya yang udah bisa jadi apa ya, pegangan bagi kita semua yang pengen masuk ke dunia kerja itu lagi. Benar, semoga juga para peserta tuh dapet insight gitu ya. Pastinya dapet sih, soalnya karena LS sama Bintang juga dapet banget kan. Bener banget nih, karena kan dari awal tadi udah dijelasin ya, sampai akhirnya tuh tips and tricks-nya. Jadi jangan sampai salah lagi deh, tadi harus noted banget apa yang dikatain sama Kak Alfi dan Kak Adisti. Dan tinggal aplikasi gak sih sekarang? Benar banget. Tinggal diaplikasiin aja ke pelamaran-pelamaran selanjutnya. Nah, makanya nih untuk mengucapkan tanda terima kasih yang besar banget ke Kak Alfi dan Kak Adisti, maka kita mau memberikan sedikit hadiah gitu ya. Wujud apresiasi kami gitu. Betul. Dan kenang-kenangan ini akan disampaikan oleh Peter Jose Santoso sebagai perwakilan panitia wisuda Juli 2022. Sebagai ketua divisi pre-event dan akan memberikan sertifikat kepada Kak Alfi dan Kak Adisti. Oke, boleh kepada Jose langsung saja masuk.
Pertama-tama saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Kak Alfi, Kak Adisti sudah meluangkan waktu dan tenaganya pada siang hari ini untuk bergabung bersama kami di acara Wiskon. Oke. Nah, saya sebagai perwakilan panitia, sebagai Kepala Divisi Pre-Event Parade Wisuda Juli ITB 2022, hendak memberikan penghargaan kepada Kak Alfi dan Kak Adisti karena telah menjadi narasumber dan berbagi pengalaman pengetahuannya kepada kita semua. Oke, mungkin dibantu oleh operator dan MC untuk hitungannya. Yang pertama dari Kak Alfi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk yang kedua dari Kak Adisti, sekali lagi dari hitungan dari MC dan operator boleh bantu untuk mendokumentasikan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian Kak. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk, mungkin tadi dari Kak Alfi ya. Dari Kak Adisti boleh sekali lagi Kak kita foto. Iya, Kak Alfi boleh Kak kita foto sekali lagi dari yang sertifikat. Ya, mohon maaf Kak apabila ada kendala, kita foto sekali lagi, hitungan dari MC dipersilakan. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin untuk di akhir kata, sekali lagi kami hendak mengucapkan terima kasih dari Kak Alfi dan Kak Adisti. Mungkin depannya Kak, kalau kita ada acara lagi, boleh banget bergabung bersama kami kembali. Kami sangat welcome untuk Kak Alfi dan Kak Adisti. Sekali lagi terima kasih atas pengalaman yang sangat insightful. Mungkin untuk waktu dan tempat, aku kembalikan ke MC. Thank you. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Jose yang sudah memberikan sertifikat ya kepada Kak Alfi dan Kak Adisti. Dan thank you juga nih buat narasumber kita dua ini berarti ya, Kak Adisti dan Kak Alfi yang udah ngasih banyak banget ilmu buat kita semua ya. Benar, tapi kan tadi Jose udah foto ya, tapi kayaknya aku sama Bintang juga mau foto bareng nih Kita sama juga Kak Alfi mau. sama Kak Adisti Iya, mungkin kita bareng sama masa ITB yang ada di Zoom sekarang ya. Boleh. Jadi boleh teman-teman yang masih off cam, boleh on cam dulu nih ya, kita tungguin buat foto bareng narasumber kita hari ini. Oke, mungkin aku tungguin semenit kali ya. Menunggu semenit ini, aku mau ngingetin buat teman-teman semua yang tergerak hatinya untuk berdonasi, silahkan untuk berdonasi di link yang bakal di-share di panitia. Dan uang dari donasi ini nggak bakal buat siapa-siapa, nggak bakal buat aku dan Bintang tentunya, buat teman-teman tunanetra. Jadi bagi teman-teman yang ada berkat lebih atau tergerak hatinya, boleh banget langsung berdonasi. Ayo on cam teman-teman semua. Yang masih on cam, ayo kita tungguin ya. Iya, mungkin sampai jam berapa nih? Kita tungguin 1 menit lagi aja ya. Boleh. Ayo dong on cam. Kapan lagi loh kita foto sama Kak Alfi dan Kak Adisti gitu kan, narasumber kita hari ini. Ayo on cam semuanya. Kita tungguin. BTW Ele mau daftar itu nggak? Kayak apa gitu, internship atau magang gitu waktu kuliah sekarang? Mau dong, tapi mungkin kalau udah ya? di semester yang lebih lagi kali ya, supaya bisa berkontribusinya juga sesuai sama bidang aku nih, gitu. Mungkin bagi yang nyari-nyari, mungkin boleh juga tadi kan sama Kak Alfi dan Kak Adisti udah disebutin ya, ada lowongan di Pertamina nih, boleh ke websitenya, atau boleh juga pantengin Instagramnya startup-startup yang ada di Indonesia ya. Benar, jangan lupa di turn on juga tuh notification-nya, jadi kayak kalian nggak ketinggalan sama kabar-kabar rekrutmen gitu. Banget. Oke, mungkin sekarang kita lanjut aja ke sesi foto ya, dokumentasi ya, bareng narasumber kita ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, on cam yuk, semuanya yuk.
Oke, mungkin operator apa sudah? Masih ada yang lagi on cam? Oh, masih ada. Oke Ada deh, lagi. boleh deh. Ada lagi nggak nih? Ayo on cam semuanya. Ada lagi itu, masih ada ternyata ya. Yuk on cam, on cam. Oke. Oke, mungkin kalau mau langsung foto, kita aba-abain aja ya. Operasional udah siap ya? Oke, siap-siap ya semuanya. Kita foto di 1, 2, 3. Lagi ya? Oke, Boleh. 1, 2, 3. Oke, aman gak nih operasional fotonya? Udah ya, oke. Thank you banget nih teman-teman yang udah datang. Dan sekali lagi, thank you banget buat Kak Adisti dan Kak Alfi yang udah ngasih banyak banget ilmu tentang corporate dan startup ya. Benar, dan kami juga mau mengucapkan sekali lagi untuk pihak-pihak yang mendukung keberjalanan acara ini, ada yaitu Suara Radio, Urban Radio, Ela.com, 8EH Radio ITB, Acara mahasiswa, Bandung TV, GNMI, Jabar News, dan Hipwi. Iya, tapi sekarang udah penghujung banget ya Le ya ternyata ya. Sayang sekali ini udah sedih-sedihan gini ya. Padahal tadi kita susulan bareng nih, bareng narasumber-narasumber kita yang kece. Tapi sekarang kita harus berpisah karena ya perpisahan itu pasti ada ya Le. benar, dan aku juga mau menghimbau nih untuk Kak Alfi dan Kak Disti, jika ada aktivitas lain, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Kak. Oke, mohon Dan izin. buat teman-teman semua yang ada di sini sekarang, bagi yang punya teman yang mungkin nggak sempat nih datang ke Zoom hari ini ya, boleh banget langsung aja ke YouTube-nya Parade Wisuda ITB karena nanti bakal di stream juga, bakal dimasukin ke YouTube-nya Parade Wisuda ITB. So share ke teman-temannya yang belum datang ya. Ntar pada nobar juga kali ya di YouTube. Kalau Nobar. tadi ada yang putus-putus mungkin koneksinya nggak stabil, bisa nonton lagi nih di YouTube ya. Benar. Dan juga aku mau ngingetin nih untuk teman-teman semua, karena sekarang form feedback bakal di-share nih. Jadi teman-teman semua kan sayang banget ya udah dengerin, udah dapet insight, tapi nggak dapet sertifikat gitu kan. Jadi langsung aja diisi form feedbacknya ya. Sekarang banget nih, mungkin bisa juga langsung aja dilihat di layar atau ada di chat. Sembari teman-teman ngisi feedback, aku lagi-lagi mau ngingetin ya untuk teman-teman semua yang mau berdonasi, silahkan banget untuk berdonasi. Di link juga bakal di-share sama panitia di kolom chat ya. Iya, betul banget. Dan inilah acara kita itu Career Dilemma ya, Corporate or Startup yang didukung oleh Skill Up, Parahyangan Pos, Berita 1, LFM ITB, Isaac Bandung, ayobandung.com, Gadis Magazine, Hipwi, dan YOT Bandung. Bandung. Iya, itu memang banyak yang dukung ya. Dan semoga ilmu-ilmu tadi bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Le ya. Jangan lupa juga diisi form feedback-nya untuk dapat sertifikat ya. Benar, Jangan benar. lupa banget, itu tuh harus banget. Karena kan sayang dan dapat sertifikat gitu kan. Iya. Jadi, Apalagi kan sertifikat gratis gitu kan. Benar. Udah dapat ilmu, dapat sertifikat juga gitu, double-double tuh jadi. double-double ya. Makanya teman-teman semua jangan lupa isi form feedback-nya. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya. Dan Sayang ya, kita harus sayang berpisah banget. nih. Waduh, sedih deh kayaknya. Tapi ya, pisahan pasti ada. Dan mungkin aku, Bintang, dan teman aku, Ele, kita pamit undur diri ya. Sebelumnya kita juga mau meminta maaf jika dari tadi ada kesalahan teknis atau ada ucapan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dan ilmu baru ya dari conference hari ini. Oke, so terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Dadah.